Bapak Dr. Sugeng Purnomo SH.MH, yang kami hormati Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Republik Indonesia, Bapak R.M. Dewo Broto PSH LLM, yang kami hormati Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Pujo Harinto BCIP Esos MSI, yang kami hormati Ketua Forum Restoratif Justice Bapak Haswandi Andimas SH, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ibu Aci Soleman SSTP MSI, dan yang kami hormati pula seluruh hadirin dan tamu undangan di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara seminar publik dan peluncuran Peraturan Wali Kota Makassar tentang layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar. Acara ini terselenggara atas kolaborasi antara pemerintah Kota Makassar dengan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dengan dukungan IPJ2 dan TAF. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 91 Tahun 2023 tentang layanan pendukung kegiatan keadilan restoratif di Kota Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, marilah bersama menundukkan kepala seraya berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang akan dipimpin oleh pejabat fungsional bagian hukum Setda Kota Makassar kepada Bapak Muhammad Awal Muin SH. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang mengikuti kegiatan ini secara luring maupun secara daring melalui Zoom dan live streaming. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan kami memandu doa secara agama Islam, dan bagi yang selain beragama Islam silahkan menyesuaikan dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan seminar publik dan peluncuran Peraturan Wali Kota Makassar tentang layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah dan mudahkanlah semua langkah dan urusan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini, khususnya untuk Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang baik untuk semua. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa orang-orang di sekitar kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar kepada Bapak Muhammad Haidir SH dengan hormat disilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili, Bapak Dr. Sugeng Pramono, yang saya hormati Bapak Pujo Haryanto, kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili, kemudian Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak Kepala Kapolrestabes Makassar, kemudian Bapak Kepala Polres Pelabuhan Makassar, juga kawan-kawan di ESO Foundation dan teman-teman IPJ, juga Bapak dan juga kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang telah sempat hadir dan saya tidak sempat menyebut namanya satu persatu. Bapak Ibu sekalian, tentu saja perwali ini ya adalah, menurutku adalah sebuah kebijakan yang menerobos ya, dia terobosan kebijakan menurutku itu. Jadi kalau di pengadilan kita sebut ada terobosan hukum yang biasanya dibuat oleh pengadilan, maka ini saya sebut sebagai terobosan, sebuah terobosan kebijakan itu, karena perwali ini pertama yang kemudian berani bilang bahwa restoratif justice itu juga adalah kewenangan pemerintah daerah. Itu yang sejauh ini kita tahu bahwa restoratif justice itu adalah kewenangan justisi yang merupakan kewenangan pusat atau kewenangan penegak hukum. Bapak Ibu, penegak hukum tentu saja memiliki peran penting pada proses restoratif justice, tapi menurutku itu bukan satu-satunya. Itu ada peran-peran penting Pemda, pemerintah daerah dalam restoratif justice ini, khususnya dalam proses menyediakan layanan pendukung bagi restoratif justice. Dan ini yang diatur dalam perwali ini. Bapak Ibu, saya mau cerita juga soal cerita panjang sejarah terbentuknya perwali ini itu. Jadi awalnya sih sebenarnya kerjasama ya antara DSO Foundation, IPJ dengan LBH Makassar yang kemudian meminta pemerintah kota untuk juga terlibat dalam proses proses restoratif justice, dan kemudian memberikan contoh bahwa sebenarnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan kesejahteraan, memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat di daerahnya, itu juga bisa berperan pada proses restoratif justice itu. Kemudian ya saat itu seingatku ada di Makassar ada pemilihan wali kota yang salah satu kandidatnya adalah wali kota yang ada saat ini, dan kita mengundang semua calon waktu itu kerjasama dengan KPU untuk semua calon bisa berbicara tentang restoratif justice, dan ya hampir semua calon menyambut baik termasuk wali kota itu Pak Wali. Pasca terpilih ya kami menemui Pak Wali, dan kami langsung diminta untuk tolong buatkan saya perwali tentang ini, dan mulai dari saat itulah kemudian kita melakukan banyak pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, melibatkan banyak pihak, aparat penegak hukum sampai dinas-dinas untuk menyusun peraturan wali kota ini. Hambatan terbesar dalam penyusunan peraturan wali kota ini ada pada, ya ini karena isu baru, makanya perspektif orang berbeda ya melihat, apalagi peraturan perundang-undangan belum ada yang jelas mengatur ini. Perspektif orang melihat perwali gitu, melihat restoratif justice. Orang-orang melihat restoratif justice hanya pada proses penghentian perkara. Kita kemudian menerobos itu bahwa restoratif justice tidak sekedar itu. Ada banyak praktek, ada banyak hal yang harusnya bisa dilakukan oleh Pemda di luar praktek menghentikan perkara. Itu. Makanya kemudian dalam perwali ini kita mendorong ada mengintegrasikan kewenangan Pemda untuk memberikan kesejahteraan dengan proses penegakan hukum. Ya, kejahatan misalnya itu tidak sekedar bagaimana kejahatan itu bisa diatasi tidak berulang itu dengan kewenangan Pemda, menyiapkan pekerjaan, menyiapkan pendidikan, dengan menyiapkan berbagai layanan yang sejauh ini menjadi kewenangan Pemda itu. Mungkin itu ya terkait dengan tanggapan saya terkait dengan perwali ini. Nah, mungkin ini yang terakhir karena waktu ya. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah punya peran besar dalam proses pembentukan perwali ini. Kepada teman-teman di ESE Foundation tentu saja yang banyak mendukung ya, juga IPJ banyak mendukung proses pembentukan perwali ini. Tahun ini di ESE Foundation ini akan berusia 70 tahun. Wow, ini usia yang sudah bukan uzur Pak. Organisasi tidak bisa disebut uzur karena dia harus tetap ada gitu. Usia yang pasti punya banyak peran penting dalam pembangunan Indonesia itu, dan tentu saja perlu diapresiasi itu. Kalau kita ngukur di Makassar saja itu punya banyak peran penting membangun pengetahuan tentang restoratif justice. Sebelumnya pasti ada hal yang penting yang pernah dilakukan oleh The ESE Foundation itu, dan saya meyakini itu selama 70 tahun usianya. Juga kepada pemerintah kota, itu pemerintah kota Makassar, khususnya kepada DP3A, kepada bagian hukum yang kemarin sama-sama menyusun perwali ini. Ya, tentu saja juga kepada Forum RG, itu Forum ORG dan Shelter Warga yang kemarin sama-sama mendorong ya, sampai harus beberapa kali ketemu dengan pemerintah provinsi, bagian Biro Hukum Provinsi yang sampai sempat mendapatkan penolakan gitu. Tapi itu sekali lagi karena orang berbeda perspektif tentang restoratif justice. Dan juga tentu saja kepada seluruh pihak yang yang memberikan dukungan gitu.
Terakhir, saya mau akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara secara resmi dilanjutkan dengan pemaparan terkait perwali keadaan restoratif dengan tema mewujudkan Kota Makassar adil, damai, dan sejahtera kepada Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSI dengan hormat disilakan. Terima kasih. Sebelum saya memulai, saya bacakan pantun dulu, ya. Biasanya Pak berpantun supaya kita enjoy ini, Pak. Siap. Jalan-jalan ke Kota Makassar. Kota Makassar pasti banyak kulinernya. Assalamualaikum, sambutan dibuka. Irwan Bangsawan itu nama saya. Ya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat untuk kita semua, bahagia untuk kita semua. Yang terhormat tentunya yang saya banggakan, Bapak Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Republik Indonesia yang hadir di sini, Pak. Selamat datang di Kota Makassar, Bapak. Yang terhormat Bapak Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkominfo RI, yang terhormat Pimpinan AIP J2, ya, yang terhormat Direktur Justice Program DSI Foundation, selamat ulang tahun untuk DSI Foundation, Pak. Yang terhormat Direktur LBH Kota Makassar, yang terhormat para pimpinan teman-teman Prokopinda Kota Makassar yang hadir di sini, hadir dari Polrestabes Kota Makassar, para pimpinan lembaga kementerian yang hadir di sini, para undangan hadirin yang saya hormati, teman-teman dari SKPD yang hadir di sini, teman-teman dari kelurahan yang saya lihat hadir secara online, hadir di sini Bapak Lurah, Pak, saya laporkan, hadir via Zoom. Dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Deputi. Tadi malam terkonfirmasi beliau akan hadir langsung. Namun pada pagi ini, pada jam yang sama, hari ini beliau kedatangan tamu dari seluruh wali kota yang berada dalam wilayah Indonesia Timur, Pak. Dan pelaksanaan kegiatan APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Makassar, di mana Bapak Wali Kota koordinator untuk wilayah Indonesia Timur, sehingga beliau menyampaikan salam hormat dan tidak bisa hadir, dan saya sebagai stand 3 mewakili beliau, terkonfirmasi tadi pagi. Dan tentunya saya berharap kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap sambutan saya tentunya saya selalu menyampaikan sedikit gambaran karena tentunya ada beberapa dari teman-teman dari luar Kota Makassar, bahwa Kota Makassar ini sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, ya, dengan penduduk berjumlah 1.542 jiwa, 1,5 juta jiwa, 1,5 juta. Namun kalau di siang hari penduduk Kota Makassar berjumlah 1,7 juta jiwa, Pak. Ada pertambahan kurang lebih 100.000 sampai 125.000 orang masyarakat yang bermukim dan berKTP di Kabupaten Goa, Kabupaten sebelahan Kota Makassar, Kabupaten Maros, bahkan Pangkep, yang setiap harinya datang ke Kota Makassar untuk beraktivitas. Sehingga Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya mempunyai persoalan dan problematika yang luar biasa. Selanjutnya saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota Makassar sebagai berikut.
perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada HIPJ 2, BIC Foundation, dan LBH Makassar atas dukungan dan inisiatifnya dalam penyusunan peraturan Wali Kota Makassar tentang layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di daerah yang hari ini kita seminarkan dan luncurkan. Terkait dengan perwali ini, izinkan saya memulai dengan mengutip adagium yang pertama kali diungkapkan oleh filsuf ahli hukum bernama Marcus Tullius Cicero yang menyatakan di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Ubi societas ubi lus. Ya, belus. Adagium tersebut sangat relevan dengan konteks kegiatan seminar hari ini, di mana dalam setiap peristiwa hukum atau kasus-kasus pidana yang terjadi di daerah, terkhusus di Kota Makassar ini, hampir dapat dipastikan pihak-pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, adalah warga Kota Makassar. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat lokal di kota ini tentunya memiliki kepentingan dan kewajiban untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah hukum tersebut, terutama lewat pendekatan keadilan restorasi. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini keadilan restoratif telah menjadi salah satu arah kebijakan dan strategi sasaran pokok pembangunan di bidang penegakan hukum nasional. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2024 tentang RPJMN tahun 2020 hingga 2024, bahkan dalam KUHP yang baru yaitu Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit telah menganut konsep keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan, antara lain mengatur bahwa salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dari kedua kebijakan nasional di atas, pemerintah Kota Makassar menyadari bahwa penyelesaian permasalahan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif dibutuhkan penerapan yang komprehensif melalui berbagai bentuk upaya penyelesaian konflik dan pemulihan dampak yang ditimbulkan, antara lain mediasi dan diversi konseling, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial yang merupakan kewenangan pemerintah daerah terkait urutan pemerintah konkuren. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, visi Bapak Wali Kota yaitu percepatan mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang sombere dan smart city untuk semua. Oleh sebab itu tentunya apa yang menjadi visi ini menjadi tanggung jawab kita. Tadi disampaikan Pak Direktur LBH bahwa memang Bapak Wali Kota sangat concern, sangat mendukung terhadap bagaimana penegakan hukum di Kota Makassar ini. Namun tentunya sebagai pemerintah, kita juga bertanggung jawab kepada warga kita. Tadi disampaikan proses yang panjang. Ini prosesnya Bapak Deputi sejak, kalau tidak saya, sejak tahun 2022 menjadi pembahasan. 2021 kemudian melakukan pertemuan dengan teman-teman di OPD tahun 2022. Jadi begitu panjang proses ini dilakukan. Dan tentunya launching hari ini kita lakukan, semoga bisa berjalan dengan baik. Walaupun tentunya ada hal-hal yang perlu dibahas. Tadi Pak Direktur LBH menyampaikan, jangan sampai ini beririsan dengan tugas kewenangan APH dalam melaksanakan dan menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kita berharap pemerintah di sini hadir, mereka harus mengayomi, membina masyarakatnya. Kita tidak saja hadir menegakkan aturan, tapi harus membina. Layanan pendukung ini nantinya akan mengatur tentang beberapa OPD di Kota Makassar ini, beberapa SKPD yang mempunyai tanggung jawab, di mana dibentuk dalam suatu gugus tugas. Kalau tidak salah, gugus tugas itu bertugas selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Gugus tugas ini terdiri dari beberapa SKPD, beberapa aparat barangkali tentunya, beberapa orang-orang profesional, beberapa stakeholder yang terlibat di sini, di mana utamanya terhadap pemerintah Kota Makassar ini, OPD tersebut antara Dinas Pemuda Olahraga,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, bagian hukum, Dinas Ketenagakerjaan, di mana layanan pendukung ini bukan hanya memberikan perlindungan, tapi kita membina mereka, mencarikan mereka pekerjaan. Barangkali setelah kejadian restoratif tersebut, after itu, restoratif justice sudah terselesaikan dengan baik, barangkali harus ada solusi. Bagaimana melakukan pembinaan, konseling, dan lain sebagainya. Sehingga tentunya inilah perhatian Bapak Wali Kota sesuai dengan program beliau, yaitu program Jagai Anak Tak dan Jagai Warga Tak. Oleh sebab itu Bapak sekalian, kami sangat berbangga Bapak-bapak di Jakarta hadir di sini memberikan perhatian yang luar biasa, dan kami berharap kegiatan ini berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, kewenangan tersebut digunakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mendukung lembaga penegak hukum dan kementerian lembaga. Saya katakan tadi, bukan kita untuk masuk dalam ranah hukum, ranah kewenangan penegak hukum, tapi kita mendukung dan memberikan perhatian yang lebih terkait lainnya dalam menerapkan keadilan, melalui penyediaan berbagai layanan antara lain. Pertama, layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui layanan ini, kasus pidana tertentu akan didorong untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk mediasi secara kekeluargaan. Sesuai jenis kasus dan prosedur peraturan perundang-undangan, dan para pendamping anak yang berkonflik dengan hukum aktif membantu aparat penegak hukum dalam melakukan diversi. Yang kedua, layanan konseling, rehabilitasi medis, fisik dan mental, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Layanan ini berfokus pada upaya pemulihan baik fisik maupun mental melalui layanan pemerintah yang diakses secara gratis. Yang ketiga, layanan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum dalam mengakses layanan pendidikan melalui program ATS, pengembalian anak ke sekolah, termasuk penyediaan layanan bagi mantan narapidana mendapatkan pekerjaan yang layak atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomiannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui perwali ini diharapkan hukum hadir dalam masyarakat, tidak sekedar berfungsi untuk kepastian dan keadilan hukum, melainkan juga mensejahterakan kehidupan manusia. Sebagaimana konsep hukum progresif yang pernah diperkenalkan oleh sang begawan hukum nasional almarhum Profesor Sacipto Raharjo, yang dengan indah menuliskan kalimat hukum tidak untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Bapak Ibu sekalian, hal ini sejalan dengan visi kami memimpin Kota Makassar melalui berbagai program-program strategis dalam menyediakan akses keadilan untuk semua percepatan program Jagai Anak Tak, Jagai Warga Kita, dan program Smart Millennial, serta mitigasi sosial, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan Semua Harus Sekolah. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, Bapak Deputi yang saya banggakan tentunya, semoga perwali ini dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Makassar, dan atas kerjasama dengan masyarakat atau organisasi profesional lainnya dan instansi vertikal terkait lainnya, kita semua dapat berkontribusi dalam rangka mendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar. Dengan demikian kita berharap hak-hak keadilan, hak-hak warga negara, khususnya warga Kota Makassar, dapat dipenuhi secara komprehensif, tidak terbatas pada pemenuhan hak atas keadilan tersebut, melainkan juga memenuhi hak-hak dasar lainnya yang telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya demikianlah sambutan Bapak Wali Kota. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pagi ini, yaitu kegiatan seminar dan peluncuran peraturan Wali Kota Makassar tentang layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di daerah Kota Makassar, nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat melakukan seminar. Kami harap teman-teman di kelurahan tetap
aktif dan mendengarkan ini sampai selesai, dan tentunya ini hal yang baik karena kita sebagai ujung tombak di kelurahan. Selanjutnya, terima kasih kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita, kepada daerah kita, dan tentunya kepada agama kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup dengan pantun lagi, Pak. Karena terlanjur saya tulis ini, Pak, kasihan nggak dibaca. Senyum tulus bukan basa-basi. Cakep. Lisan manis tiada berduri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih. Om Santi Santi Om Shalom. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sandi Irwan Bangsawan MSI. Selanjutnya, pembicara utama kedua yaitu Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM di Kemenko Polhukam Republik Indonesia dengan materi Politik Hukum dan Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia kepada Bapak Dr. Sugeng Purnomo SHMH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Wali Kota diwakili Pak Asisten 3, sebenarnya hanya satu pantun. Yang satu pantun itu untuk saya. Tapi karena dua-duanya sudah beliau baca, saya nggak punya pantun lagi. Yang terhormat Bapak Wali Kota dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Asisten 3, kemudian kawan-kawan saya dari Jakarta, Pak Dewo dari Direktur Hukum Regulasi Bappenas, terima kasih Pak. Kemarin kita satu pesawat ya Pak. Kemudian Pak Pujo, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan. Kemudian narasumber yang lain ada Kadis Pemberdayaan Perempuan dan dari Forum Keadilan Pak Aswandi Andimas. Kemudian penanggap utama atau yang mewakili dalam hal ini dari Kakanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PN Makassar dan Kajari Makassar serta Kapolres Makassar, serta kawan-kawan dari IPJ 2 maupun dari The Asia Foundation. Dan hadirin yang hadir baik langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Saya diminta untuk menyampaikan dari sisi politik hukumnya. Jadi saya akan menceritakan beberapa hal tentang latar belakang dan termasuk ke depannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, saya di beberapa forum saya mengatakan begini. Pada saat Belanda masuk menjajah kita, dia kembali, Direktur LBH, maaf Pak ya, saya begitu lihat ke depan, saya tadi lihat ke bawah, begitu lagi, oh Pak Direktur LBH, dan jajaran tentunya yang sudah ikut menginisiasi terbitnya Perwali ini. Jadi pada saat Belanda masuk menjajah kita, dia pulang, dia tinggalkan hukumnya. KUHP kita warisan dari mereka. Tapi pada saat Belanda sudah berubah, karena hukum sivil law dari Belanda itu yang berinduk dari Jerman dan Perancis sudah berubah, dipengaruhi dari Uni Eropa. Kita masih begini-begini. Sehingga di Belanda sudah kekurangan penghuni lapas rutan, kita malah berlebihan 200-300%. Saya harus mengatakan teman-teman APH, jaksa, polisi, dan teman hakim pada saat memutus dengan hukuman pemenjaraan, pertanyaannya begini, apakah juga mempertimbangkan tentang lapas atau rutan yang penghuninya berlebihan? Saya yakin tidak. Karena melaksanakan tugas berdasarkan norma yang ada di dalam undang-undangnya. Apakah itu salah? Tidak salah juga. Karena belum ada regulasi tentang itu. Maka kita mencoba untuk memfasilitasi munculnya regulasi baru, dan yang di Belandanya sudah jauh berubah.
Bahkan kalau saya boleh cerita, Bapak Ibu sekalian, di sana itu ada forum-forum kecil, katakanlah semacam community court. Jadi kalau ada pelanggaran di lingkungan sekolah, yang diharapkan menyelesaikan itu anak-anak sekolah, disupervisilah oleh aparat penegak hukum. Jadi mereka dilatih untuk ikut berempati menyelesaikan konflik sosial di lingkungannya sendiri. Jadi dilatih anak-anak itu. Kita belum sampai di situ. Nah, ini menjadi informasi juga bagi kita sekalian, khususnya Pemda maupun jajaran aparat penegak hukum, bisa menjadi satu pemikiran ke depan untuk mempersiapkan aparat-aparat penegak hukum dimulai dari sekolah-sekolah. Tadi ada program jaga anak tak dan jaga warga tak ya Pak ya. Ini sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal dan bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Kalau tadi dipersoalkan ini masalah justisi apa tidak? Nanti di bagian terakhir penyampaian saya mengomentari itu. Kalau ini menyinggung masalah justisi, saya tidak akan datang Pak ke sini. Kita nggak boleh masuk ke situ. Tapi kalau kita bicara radikalisasi, deradikalisasi, Pemda perannya sangat besar. Nah, termasuk ini. Next. Di dalam program pembangunan hukum itu dicantumkan tentang penerapan keadilan restoratif. Ini nanti Pak Dewo bisa mendetailkan terkait dengan program-programnya. Next. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba paparkan ini. Hukum itu mestinya sentralnya satu, regulasinya. Tetapi di dalam perkembangan karena norma hukumnya tidak menyediakan itu, maka muncullah kebijakan-kebijakan teknis di internal. Teman-teman kepolisian ada dengan Perpolnya 8/2021. Teman-teman kejaksaan ada dengan Perjanya 15/2020. Kemudian teman-teman dari pengadilan baru terbit Permanya 1/2024. Saya mencoba saja mengambil definisinya, ini saja sudah tidak sama. Perspektif kepolisian, perspektif kejaksaan, perspektif pengadilan, ini tidak sama. Ini baru pengertiannya. Belum lagi terkait dengan implementasinya. Ini yang menjadi problem. Pada saat saya belajar tentang ini dengan dua guru besar di Leiden University, saya katakan begini, Prof, nasihati kami, langkah awal apa yang harus kami lakukan untuk ini bisa diterapkan dengan baik. Kuncinya cuma satu katanya. Kuncinya adalah antar aparat penegak hukum Anda harus saling mempercayai. Kalau itu tidak bisa diciptakan, saya tidak yakin ini bisa berjalan dengan baik. Jangan-jangan penyelesaian di teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan curiga, teman-teman hakim juga curiga. Penyelesaian di kejaksaan, jangan-jangan teman polisi dan teman hakim juga curiga. Begitu pula di teman-teman di hakim di pengadilan pada saat menyelesaikan dengan instrumen ini. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Maka saya menyampaikan di forum itu berarti ada dua. Kalau begitu, kunci yang disampaikan itu terkait dengan masalah kepercayaan antar lembaga, dan yang kedua masalah integritas. Kalau dua kunci ini dibangun, saya yakin penyelesaian masalah pidana dengan menggunakan instrumen ini akan sangat berjalan dengan baik. Next. Bapak Ibu sekalian, semangat tentang keadilan restoratif ini sudah diatur sebenarnya meskipun ini belum berlaku. Karena ini diatur semangatnya di dalam Undang-Undang 1/2023 yang akan berlaku pada Januari 2026. Ada banyak hal menarik di sini. Misalnya teman-teman aparat penegak hukum selama ini hanya mengenal 3 putusan pengadilan. Kalau orang diajukan ke pengadilan terbukti maka dia akan dihukum, kalau diajukan ke pengadilan tidak terbukti dia akan dibebaskan, diajukan ke pengadilan dia terbukti tapi bukan pidana maka dia dilepaskan. Tetapi ada hal baru yang diatur di dalam KUHP kita dengan pemaafan hakim. Itu diatur di pasal 54 ayat 2 yang dikenal dengan rechtelijk pardon atau judicial pardon. Jadi kalau terbukti pelaku dinyatakan bersalah tapi tidak dijatuhi pidana apapun,
tapi tentu dengan syarat-syarat. Termasuk kalau pelakunya di atas 70 tahun, ya katakanlah usia sudah lanjut tapi masih nakal gitu ya, tidak perlu dilakukan penahanan. Nah, semangat itu sudah ada. Tapi kita baru masuk di Januari 2026. Padahal semangat ini, kalau teman-teman APH secara selektif mau menggunakan, bisa digunakan instrumen di pasal 14 KUHP kita. Ada pemidanaan bersyarat umum maupun syarat khusus. Cuman pertanyaannya begini, berapa persen sih teman-teman APH yang menuntut maupun teman-teman hakim yang memutus dengan menggunakan instrumen itu? Belum lagi fakta di lapangan membuktikan kalau teman-teman penuntut umum tidak menuntut dengan percobaan, teman-teman hakim juga tidak memutus percobaan, meskipun hakim punya kebebasan. Itu fakta penelitian yang kami lakukan, dan itu saya kemukakan kepada Ketua Kamar Pidana. Saya bersama tim saya konsultasi, diterima langsung Kamar Pidana yang kemarin baru dilantik, beliau menjadi Wakil Ketua MA bidang non-judisial. Kebetulan waktu syukuran kemarin saya hadir. Jadi ini jadi problem sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau aparat penegak hukum yang menangani perkaranya, sekali-sekali perlu datang ke tempatnya Pak Pujo ini, ke lapas atau rutan. Jadi supaya tahu bagaimana overcrowdingnya. Sehingga kita akan semakin bijak di dalam menyelesaikan perkaranya. Belum lagi kalau kita bicara tentang pasal 127 Undang-Undang Narkotika, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang membeli katakanlah 0, sekian narkotika gitu, dia akan pakai dirinya sendiri karena ingin menahan, maka diterapkan pasal-pasal lain di luar pasal 127. Kalau membeli, kan membeli nih. Kalau parsial menafsirkan membeli, pasalnya berapa? 114. Setelah membeli dia jalan, itu sudah pasalnya 112 karena membawa, menyimpan. Dia pakai 127. Padahal ada perma yang mengatur tentang itu. Belum lagi kalau kita bicara pasal 54 Undang-Undang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib hukumnya untuk direhabilitasi. Tapi coba tanya teman-teman lapas atau rutan, berapa banyak mereka yang dimasukkan di dalam tahanan atau penjara? Dan ini problemnya juga salah satunya, tidak semua wilayah, tidak semua daerah ada tempat-tempat untuk melakukan rehabilitasi. Jadi teman-teman APH juga nggak bisa disalahkan, karena sarana dan prasarananya tidak tersedia secara maksimal. Ini menjadi tantangan kita bersama ke depan. Next. Nah, tentang penerapan restoratif ini, tantangannya adalah, tadi sudah disinggung, pemahaman APH tentang implementasi keadaan restoratif masih beragam mengikuti aturan internal masing-masing. Sekali lagi, kalau bentuknya peraturan di internal masing-masing, itu adalah regulasi yang sifatnya kebijakan. Perpol, maka jaksa tidak tunduk. Perja, polisi tidak tunduk. Kan begitu. Perma, kepolisian dan kejaksaan tidak tunduk. Jadi, di sektor masing-masing diatur. Nah, untuk itulah kami sekarang di pusat bersama-sama dengan Bappenas dan teman-teman yang lain, termasuk IPJ juga ada di dalamnya, Asia Foundation juga, kita, ICGR, IGRS, kita mencoba untuk membangun regulasi yang akan bersifat mengikat. Untuk mempermudahnya, kami coba menyusun dalam bentuk RPP. Ini memang tidak tepat, tepatnya dalam bentuk undang-undang, tapi kami sangat hati-hati dalam menyusunnya sehingga substansi RPP itu adalah substansi layaknya sebagai undang-undang. Jadi nanti pada saat ini akan berubah menjadi undang-undang, tidak banyak yang dilakukan perubahan. Kemudian keadilan restoratif tadi disinggung juga, upaya untuk menghentikan perkara. Padahal bukan itu. Itu menjadi salah satu, iya. Tapi bukan hanya itu. Termasuk pemidanaan percobaan dengan syarat khusus atau syarat umum tadi. Bahkan di dalam KUHP baru ada yang namanya kerja sosial. Jadi ini menjadi tantangan kita berikutnya. Kemudian infrastruktur tadi saya sudah singgung. Tidak semua daerah memiliki
sarana yang memadai untuk pemulihan korban-korban penyalahgunaan narkotika. Next. Nah, di tahun 2022 ada keputusan Menko Polhukam, kita membentuk satu forum bersama gitu. Aparat penegak hukum ada di dalamnya, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada BNN, ada dari Kementerian Sosial, ada Bappenas tentunya. Kemudian ada dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian ada LPSK di dalamnya. Dari Kementerian Kesehatan juga kami coba merumuskan tentang ini. Dan kita sudah membuat satu rekomendasi dikirimkan pada Pak Menkumham yang memang secara teknis kementeriannya terkait dengan regulasi. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat saya menerima undangan Dantor itu, posisi saya tidak ada di Jakarta. Begitu saya dikirimi filenya, saya kaget juga. Loh, ini kok ada ya Perwali mengatur soal keadilan restoratif. Padahal kalau kita bicara keadilan restoratif, itu terkait dengan penegakan dari sisi hukum pidana. Jadi saya jadi sangat tertarik, ini apa sih isinya? Kemudian dari TOR itu kami coba lihat misalnya begini. Kalau kita lihat di dalam undang-undang pemerintahan daerah, kan nggak boleh pemerintah daerah itu masuk di wilayah justisi. Tapi kita coba lihat pengertian justisi itu apa sih? Misalnya mengangkat aparat penegak hukum yang terkait dengan pembangunan sarana-sarana yang ada di wilayah penegakan itu memang tidak boleh dilakukan secara mandiri. Tetapi ternyata di dalam Perwali itu, coba next, yang terkait dengan wilayah pemulihan, yang sebenarnya di dalam konsep keadilan restoratif itu, pemulihan itu menjadi tanggung jawab dari pelaku secara murni. Tapi di sini untuk memulihkan keadaan semula, tadi programnya sudah disebutkan, jaga anak tak, jaga warga tak. Jadi mengembalikan hubungan sosial kemasyarakatan menjadi harmonis kembali. Kalau boleh saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, saya pernah masuk ke Lombok Timur menyelesaikan satu sengketa investasi. Saya masuk juga, kemudian saya temukan satu fakta, di sana itu ada kelembagaan adat yang didukung oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan sengketa masyarakat. Proses hukumnya silakan Anda jalan, tapi lembaga ini menyelesaikan tentang sengketa itu. Di dalam forum resmi saya sering mengatakan begini, apakah peraturan kepolisian, apakah peraturan kejaksaan, dan yang terakhir ini, yang peraturan Mahkamah Agung, secara norma, apakah sudah tepat dengan merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Kalau diuji saya tidak yakin semuanya benar. Karena di dalam hukum acara kita tidak mengatur tentang itu secara tegas. Tetapi kebutuhan keadilan masyarakat itu lebih penting daripada kita bicara tentang norma-norma yang ada di undang-undang tertulis. Makanya di dalam semangat KUHP yang ada itu, kalau terjadi irisan antara keadilan dan kepastian hukum, hakim pun disarankan untuk mengedepankan keadilannya. Kan kalau kita bicara tentang tujuan penegakan hukum kan ada 3, keadilan, kemudian kita bicara kepastian dan kemanfaatan. Maka keadilan harus didahulukan. Meskipun secara aturan, secara norma, itu tidak, katakanlah tidak terlalu tepat, tapi dari sisi keadilannya, dari sisi kemanfaatannya, sangat berguna untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat, maka ini mestinya juga diterima. Maka politik hukumnya sekarang sedang dipersiapkan satu regulasi yang katakanlah kalau saya boleh persentasekan sudah 2/3 kami selesaikan, itu akan mengikat semua para penegak hukum. Jadi ini harapannya mudah-mudahan bisa menjadi satu hal yang nanti menjadi rujukan
baik itu aparat penegak hukum di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan dan persidangan. Untuk itu saya menyampaikan penghormatan kepada wali kota dan jajaran, termasuk teman-teman dari LPH yang menginisiasi ini, kemudian teman-teman dari IPJ 2 maupun The Asia Foundation yang mendukung dan memfasilitasi lahirnya atau terbitnya perwali ini. Dan ini akan sangat berguna karena ikut mendukung program-program yang dicanangkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun lembaga peradilan. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk melaksanakan seminar publik dan peluncuran Perwali nomor 92/2023 tentang layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di daerah khususnya Kota Makassar. Semoga keharmonisan warga Makassar makin terjaga dengan jaminan keadilan, kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar forum diskusinya, dan tentu nanti secara teknis para narasumber akan lebih berkompeten menyampaikan secara detail terkait dengan peluncuran perwali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sugeng Purnomo SHMH. Selanjutnya, penandatanganan komitmen bersama Recording in progress. pemangku kepentingan keadilan restoratif. Kami undang dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau yang mewakili, kemudian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar atau yang mewakili, kemudian Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Sentra Wirajaya Makassar, dan Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Dan kami undang dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Hukum, baik yang sudah disebutkan namanya untuk naik di atas panggung. Baik, yang pertama dari Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum. Baik, kemudian dilanjutkan dengan Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar atau yang mewakili. Kemudian Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar atau yang mewakili.
Dilanjutkan dengan Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Selanjutnya dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Selanjutnya dari Kepala Balai Sentra Wirajaya Makassar atau yang mewakili. Baik, dilanjutkan dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar atau yang mewakili. Silakan Bapak. Selanjutnya dari Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Oh, baik. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih dan kepada Bapak untuk kembali ke tempatnya. Pelakatnya dulu nah. Ya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat kepada para narasumber dan dengan hormat kami undang kepada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM di Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Dr. Sugeng Purnomo SHMH, kemudian Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Republik Indonesia, Bapak RM Dewo Broto Joko PSH LLM, kemudian kepada Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Pujo Harinto BCIP ESOS MSI, dan kepada Forum Restoratif Justice Kota Makassar, Bapak Haswandi Andi Mas Esa. Dimohon untuk naik di atas dan mohon berkenan kepada Bapak Asisten 3 untuk menyerahkan plakat.
Baik, kepada Bapak untuk kembali ke tempatnya semua. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan pemutaran video praktik baik terkait penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar. Berapa bulan begitu? 4 bulan. Kenapa sih? Ya, itulah beberapa kasus yang sering kami terima di shelter warga. Ada banyak jenis-jenis kasus yang sering datang melapor ke tempat kami. Di antaranya ada kasus perebutan hak asuh anak, juga ada KDRT, ada kasus pelecehan seksual, ada kasus anak, ada kasus perkawinan anak, dan terkadang juga kami melakukan advokasi layanan kesehatan untuk para perempuan. Nah, untuk memudahkan masyarakat melapor ke shelter warga, itu kami menyiapkan layanan aduan. Di sini ada nomor HP yang bisa dihubungi, namun bisa juga langsung ke shelter warga. Ini ada alur layanan yang bisa kita lihat bahwa kesehatan untuk para perempuan. Nah, untuk memudahkan masyarakat melapor ke shelter warga, itu kami menyiapkan layanan aduan. Di sini ada nomor HP yang bisa dihubungi, namun bisa juga langsung ke shelter warga. Ini ada alur layanan yang bisa kita lihat bahwa ketika kasusnya itu ringan, kami biasa melakukan mediasi. Namun ketika berat kasus itu, kami rujuk ke UPT PPA, kami bisa juga ke polisi maupun ke LBH Makassar. Ada satu kasus yang menurut kami itu sangat menarik, ketika ada orang bertetangga terjadi selisih paham di mana sang mertua ini mendapat kabar dari anak bahwa suaminya mendapatkan semacam sentuhan oleh ibu kosnya, di mana ibu kan memberikan minyak kepada pipi si menantu karena terlihat dia sakit gigi. Nah, dari situ si mertua ini menyebarkan berita ke tetangga sekitar bahwa ibu kos ini melakukan perselingkuhan dengan menantunya. Nah, akhirnya ibu kos dia dicemarkan nama baiknya. Nah, mendengar berita ini, kami sebagai shelter warga melihat dari sisi bagaimana hubungan sosial ke depannya ini, kemudian meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan mediasi, dan akhirnya kami diberi kesempatan dan kami menemui korban dan pelaku, kemudian meminta mengingatkan kedua belah pihak bahwa ketika kita bertetangga tidak seharusnya kita melapor ke polisi jika memang ada jalan lain yang bisa ditempuh. Dan alhamdulillah korban mengizinkan untuk kami melakukan mediasi dengan satu syarat. Korban meminta untuk kami menghadirkan kurang lebih 50 orang warga untuk memberikan kesempatan kepada ibu mertua untuk menyampaikan kepada warga yang hadir di situ bahwa berita yang dia sebar kiri kanan itu sebenarnya tidak benar, itu hanya berita bohong saja. Dan alhamdulillah setelah kami komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat, kasus ini bisa terselesaikan, dan kami terus memantau ring ke wilayah tersebut, dan alhamdulillah sampai hari ini mereka rukun. Dan itulah hasil dari salah satu kasus yang menurut kami itu menarik karena menghadirkan banyak orang.
Nah, kalau dari kasus KDRT juga ini juga salah satu contoh ketika ada kasus KDRT dan kami melihat bahwa korban ini dalam kondisi trauma, maka kami tidak lagi melakukan mediasi tapi merujuk langsung ke UPT PPA untuk mendapatkan layanan konseling oleh psikolog. Nah, dari beberapa kasus, ada juga kasus-kasus yang bersentuhan dengan hukum, itu kami biasa bekerja sama dengan LBH Makassar, karena saya juga sebagai paralegal LBH tentu menjadi bagian dari LBH. Jadi seperti itu cara kami untuk melakukan penanganan dan pendampingan terkait dengan kasus-kasus yang masuk di layanan shelter warga. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni terkait dengan kasus KDRT, tentunya ini menjadi awal dari lanjutan yang harus disampaikan kepada UPTD PPA. Lewat layanan kami di UPTD PPA, tentunya kami akan melakukan asesmen lanjutan. Dari hasil asesmen ini, kita bisa dapat lihat bahwa kejadian yang mendasari serta upaya penyelesaian yang harus dilakukan. Dan tentunya layanan yang sangat dibutuhkan oleh korban adalah layanan psikologi yang bisa membantu pemulihan trauma yang dirasakan oleh korban. Dari hasil konseling lanjutan ini juga, tentunya kami akan menggelar rapat gelar kasus yang mengundang beberapa OPD terkait sehingga penyelesaiannya bisa lebih komprehensif. Tentunya kami mengundang salah satunya adalah Dinas Sosial untuk mendeteksi kerawanan sosial yang dialami oleh korban. Termasuk di dalamnya juga kami mengundang beberapa OPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta dinas-dinas lainnya atau stakeholder lainnya yang bisa membantu untuk penyelesaian masalah. Tentunya dengan layanan yang telah kami lakukan ini membutuhkan payung hukum yang lebih kuat, salah satunya adalah lewat Peraturan Wali Kota Makassar terkait dengan layanan pendukung restoratif justice. Kami berharap bahwa payung hukum ini menjadi sinergi dan kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kasus yang terjadi di Kota Makassar untuk perempuan dan anak. Makassar. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi seminar yang akan dipandu oleh Ibu Sunarti Sain. Beliau adalah pimpinan redaksi Radar Selatan. Dengan hormat kami undang kepada Ibu Sunarti Sain untuk naik ke atas panggung untuk memandu seminar sampai dengan tuntas. Dan kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta seminar publik yang saya hormati, bangga sekali rasanya berada di forum ini untuk membincangkan sebuah tema yang sangat penting untuk Kota Makassar, yaitu bagaimana layanan pendukung penerapan restoratif justice di Kota Makassar itu bisa dilaksanakan dan urgensinya buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, di tengah-tengah kita sudah hadir 4 narasumber yang sangat berkompeten untuk memberikan banyak sekali insight kepada kita dan pengetahuan. Saya akan mengundang dengan hormat pertama Bapak RM Dewo Broto Joko PSH LLM, Direktur Hukum dan Regulasi di Bappenas Republik Indonesia. Silakan Pak untuk mengisi tempat yang sudah disediakan di panggung. Kemudian ada Bapak Haswandi Andimas SH, Forum Keadilan Restoratif Kota Makassar. Silakan Bapak Haswandi Andimas SH.
Berikutnya Ibu Aci Soleman SSTP MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Ibu Aci dipersilahkan, Bu. Dan Bapak Pujo Harinto BCIP Esos MSI, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu peserta seminar publik, mohon untuk kita memberikan aplaus yang sangat meriah untuk keempat narasumber kita hari ini. Terima kasih. Saya ingin membuka sesi seminar ini dengan mengatakan bahwa penyelesaian kasus-kasus pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan dan mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, di mana pemerintah daerah memiliki kontribusi yang sama dengan pemerintah pusat sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Nah, seminar ini bertujuan untuk pertama, mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 92 tahun 2023 tentang layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana. Dan yang ketiga, memperkuat sinergitas pemangku kepentingan baik institusi peradilan dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan keadilan restoratif di Kota Makassar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembicara pertama di sini telah hadir Bapak RM Dewo Broto Joko. Beliau akan memberikan pemaparan dengan tema peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai bagian pelaksanaan agenda pembangunan hukum nasional. Seperti kita ketahui tadi sudah ada disampaikan oleh Pak Sugeng seperti apa sebenarnya keadilan restoratif itu, yang tidak sekedar penyelesaian kasus atau mediasi, tapi jauh lebih besar dari itu yang diharapkan dampaknya kepada masyarakat. Nah, Pak Dewo nanti akan memberikan pemaparan kepada kita seperti apa sih arah kebijakan pembangunan hukum nasional dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada para narasumber yang saya hormati bahwa waktu kita juga tidak banyak, Bapak Ibu. Kita hanya sampai di pukul 13.00 siang nanti. Jadi masing-masing narasumber memiliki waktu 15 menit untuk menyampaikan pemaparannya. Setelah itu akan ada penanggap dari 5 penanggap, mohon maaf ada 6 penanggap yang sudah hadir hari ini, dan kemudian kita akan buka sesi tanya jawab dari forum ini. Baik, kita masuk ke materi pertama. Silakan Bapak Dewo Broto Joko. Silakan Bapak. Yes, terima kasih. Udah bisa. Terima kasih yang Bu Moderator. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pak Adi Irwan Bangsawan selaku Asisten 3 Kota Makassar. Yang terhormat Bapak Ketua LBH, yang terhormat Pak teman saya Pak Pujo dan para pembicara lainnya, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan hukum nasional. Jadi kami akan menjelaskan terkait kebijakan restoratif justice ini
tadi sudah dijelaskan politik hukumnya oleh Pak Sugeng. Jadi nanti kami akan sedikit membreakdown, menjelaskan secara lebih detail lagi terkait peran pemerintah daerah dalam hal ini, sekaligus sebagai sosialisasi terhadap peraturan Wali Kota Makassar di nomor 92 tahun 2024. Jadi sedikit gambaran. Next halaman pertama. Next. Nah, sedikit gambaran. Jadi terkait dengan bicara soal perencanaan. Jadi saya membahas dari sisi perencanaan karena dari Bappenas sedikit menjelaskan terkait perencanaan termasuk juga bidang hukum. Nah, bicara soal perencanaan pembangunan bidang hukum itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana pembangunan nasional itu merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mendukung tujuan bernegara. Jadi perencanaan itu dilakukan upaya bersama, jadi termasuk juga pemerintah daerah dalam hal ini. Jadi tujuan SPPN juga untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik apakah itu tahunan, 5 tahunan atau 20 tahunan jangka panjang yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah. Jadi penyelenggara negara juga dalam hal ini adalah pemerintah kota. Dalam hal ini kami merefer pada Undang-Undang Nomor 92 Peraturan Wali Kota Makassar tahun 92 itu. Dan demikian juga tujuan dari SPPN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 2004 itu juga tujuannya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah dalam ruang waktu antar fungsi pemerintah dan antara pusat dan daerah. Jadi di sini sangat baik sekali bagaimana Wali Kota Makassar memberikan dukungan pelayanan dukungan untuk pelaksanaan restoratif justice. Jadi ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini. Lanjut. Nah, salah satu pembangunan yang tercantum dalam SPPN ini adalah pembangunan hukum. Saya rasa tadi politik hukumnya sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng secara gamblang. Nah, kami sedikit menjelaskan jadi sedikit terkait pembangunan hukum. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan sistem pembangunan hukum membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan seluruh elemen kekuasaan negara dan aktor lainnya, baik masyarakat maupun akademi. Jadi ini penting melibatkan pemerintah daerah karena apalagi ini masalah menyangkut reintegrasi, maksudnya penanganan narapidana yang narapidana itu juga dari daerah yang menjadi urusan dari pemerintah wali kota juga. Jadi memang perlu melibatkan pemerintah daerah dalam penanganan narapidana itu. Lanjut. Ini sedikit gambaran tentang pembangunan hukum dalam perencanaan pembangunan nasional, di mana kita menghasilkan dokumen perencanaan baik 20 tahunan, 5 tahunan dan tahunan, dan termasuk salah satunya adalah pembangunan hukum dan arah pembangunan hukumnya terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila Nomor 45. Jadi di sini tadi dijelaskan oleh Pak Sugeng terkait dengan hukum. Nah, kita memang mengutamakan keadilan hukum. Nanti kami akan jelaskan sedikit apa yang tercantum dalam perencanaan kita. Kita mengutamakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jadi kami mengedepankan keadilan masyarakat yang paling utama itu. Lanjut. Nah, lanjut sekarang kami akan menjelaskan terkait dengan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Jadi kami menjelaskan bahwa restoratif justice itu merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam Perpres 80 tahun 2020 tentang sistem rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 seperti itu. Jadi ini menjadi prioritas restoratif justice sebagai prioritas nasional, yaitu utamanya jadi
Nomor 7 dari yang di garis merah ini merupakan prioritas nasional stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, terutama pembangunan bidang hukum. Ini katanya pembangunan hukum, bidang hukum ini seperti itu. Jadi ini menjadi prioritas. Lanjut. Pak, nggak keluar. Nah ini belum keluar. Lanjut aja ya. Jadi arah kebijakan pembangunan di bidang hukum ini dari dalam RPJMN 2020-2024 itu dari prioritas nasional nomor 7 memperkuat stabilitas Polhukam itu kita jabarkan ke dalam 5 program prioritas dan dijabarkan lagi ke dalam kegiatan prioritas yang salah satunya adalah penerapan keadilan restoratif. Jadi di sini kita menetapkan penerapan keadilan restoratif. Jadi kami menetapkan penerapan keadilan restoratif sebagai salah satu prioritas. Nah, tetapi karena ini landasan hukum belum ada, jadi tadi Pak Sugeng sudah menjelaskan bahwa belum ada peraturan. Jadi masing-masing pimpinan lembaga itu seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung menetapkan masing-masing peraturannya gitu. Seperti itu. Punya pemahaman yang berbeda. Makanya kami strateginya untuk penerapan keadilan restoratif itu mengoptimalkan penggunaan regulasi yang tersedia yang ada dulu, yang penting jalan dulu. Nah, sambil jalan kita menyiapkan, menata peraturan pelaksanaannya gitu, seperti itu. Nah, makanya sekarang yang penting restoratif justice sudah jalan. Nah, dasar hukumnya itu harapannya PP-nya bisa segera keluar sehingga bisa mempunyai persepsi yang sama, definisi yang sama gitu. Nah, juga di samping itu kita juga mendorong menyiapkan untuk pencantuman pengeluaran undang-undang terkait dengan restoratif justice gitu. Jadi secara bertahap itu. Kita menerapkan optimalisasi peran lembaga adat yang sudah ada yang tadi dijelaskan oleh Pak Sugeng seperti di Sumba seperti itu. Dan juga penerapan pemberian rehabilitasi. Mengedepankan upaya proses pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban termasuk pelanggaran HAM berat seperti itu. Ini kebijakan kita terkait dengan keadilan restoratif yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan lanjut, dan itu akan kita lanjutkan ke dalam RPJMN 2025-2029 yang juga dicantumkan juga dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Jadi ini menjadi prioritas. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan RPJPN 2025-2045, di mana salah satunya adalah pembangunan hukum dan arahnya adalah penerapan keadilan restoratif itu. Lanjut. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan RPJPN 2025-2045 di mana ada 8 misi terkait dengan pembangunan yaitu pembangunan transformasi menyeluruh untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yang salah satunya adalah landasan transformasinya adalah supremasi hukum. Jadi kita mengedepankan kebijakan untuk hukum sebagai panglima, makanya supremasi hukum dan harapannya keadilan diutamakan. Lanjut. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di RPJM itu ada satu misi nomor 4 yang di garis merah, misi nomor 4 supremasi hukum. Itu di situ adalah hukum berkeadilan. Dan di sini menekankan pada kita mengutamakan keadilan, mengedepankan keadilan di samping tentunya kepastian dan juga pemanfaatan. Tapi keadilan nomor 1 di sini. Lanjut. Nah ini sedikit gambaran terkait dengan pembangunan hukum dalam RPJMN 2025-2045. Keadilan restoratif
keadilan restoratif ini kita terapkan dalam penerapan dan penegakan hukum. Kita tuangkan di sini terkait dengan optimalisasi penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien dan terpadu seperti itu. Ini gambaran terkait pembangunan hukum. Lanjut. Nah, ini sejalan dengan, jadi kita merumuskan di pusat merumuskan RPJPN 2025-2045. Jadi terus di samping itu juga kita menyelaraskan dengan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Jadi kita selaraskan antara RPJPN dan RPJPD, dan harapannya kita bisa melakukan sinkronisasi, yaitu substansi muatan RPJPD dengan RPJMN 2025 berupa periodisasi yang sama. Jadi dokumennya yang pusat punya RPJPN itu sama periodenya dengan RPJPD yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan ini sudah menjadi kesepakatan antara Menteri PPN dan Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri gitu. Dan kita tuangkan dalam surat edaran bersama yang merupakan kolaborasi kerjasama Menteri PPN Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri seperti itu. Jadi SEB itu akan memuat pedoman penyelarasan RPJPN, RPJPD dengan penyusunan RPJPD provinsi, serta Mendagri memuat pelaksanaan penyusunan RPJPD provinsi dan kota gitu. Jadi ini udah selaras. Jadi pembangunan hukum antara pusat dan daerah itu bisa sejalan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa peran pemerintah daerah dalam pembangunan hukum nasional. Termasuk restoratif justice tentunya. Harapannya adalah satu, kita melakukan pembangunan kewilayahan merupakan basis dari pelaksanaan pembangunan. Nah, pembangunan itu utamanya lokusnya adalah di daerah. Jadi kita perlu memperhatikan pembangunan kewilayahan. Yang kedua, itu Pemda memiliki kewenangan besar untuk melaksanakan seluruh bidang pembangunan termasuk bidang hukum sebagaimana amanat RPJPN dan RPJPD. Jadi ini Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan termasuk bidang hukum sebetulnya. Terus juga desentralisasi dan otonomi daerah tidak menghilangkan peran Pemda untuk banyak bermain peran dalam pembangunan hukum. Namun sebaliknya memperkuat peran Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hukum ini. Ini yang kita harapkan dari pemerintah daerah. Tidak saja Wali Kota Makassar, dan harapannya bisa diterapkan di kota-kota yang lain gitu. Dan ini yang kita dorong, penerapan restoratif justice salah satunya diterapkan di kota-kota yang lain. Demikian juga kita juga mendorong penerapan HAM di kota maupun kabupaten, dan harapannya ini juga sama kita lakukan juga untuk keadilan restoratif. Terus agenda pembangunan bidang hukum tidaklah memaknai urusan pemerintah pusat absolut saja, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hal bidang justisi. Ini juga sudah dibahas oleh Pak Sugeng terkait dengan kewenangan mutlak di bidang justisi. Jadi ini saya rasa pemerintah daerah itu memberikan dukungan dalam pelaksanaan justisi. Saya rasa tidak melanggar peraturan yang berlaku. Terus juga peran Pemda dalam mendukung agenda pembangunan hukum nasional dapat dilakukan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan merujuk pada urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Seperti itu. Jadi ini menjadi kewenangan konkuren, jadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk tentunya wali kota itu. Lanjut. Nah, ini sedikit arah kebijakan penerapan keadilan restoratif dalam RPJM 2020. Jadi utamanya itu adalah di sini definisinya adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik pelaku atau pihak yang terkait dalam proses mengupayakan pemulihan dan bukan pembalasan. Jadi seperti itu. Ini definisi keadilan. Dan harapannya keadilan restoratif tidak hanya sekedar menghentikan perkara, tapi untuk menyelesaikan yang melibatkan pelaku dan juga korban seperti itu. Dan ini beberapa latar belakang prinsip restoratif dan juga arah kebijakan yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian kita bersama gitu. Lanjut.
Nah ini, Perwali ini kami mengapresiasi penerbitan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 92 tahun 2023 telah sejalan dengan agenda pembangunan nasional seperti itu. Dan ini dulu lingkupnya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerapan aturan ini dengan menyiapkan sarana dan prasarana kebijakan. Yang kedua, komitmen dan kerjasama multi sektor aktor termasuk lembaga penegak hukum di daerah, terus diklat dan sosialisasi kebijakan dan tools pemantauan dan evaluasi kebijakan. Ini harapannya juga di samping itu yang seperti yang kami sampaikan bahwa harapannya tidak diterapkan di Makassar saja, tapi harapannya juga diterapkan di daerah di kabupaten maupun wali kota yang lain, dan harapannya bisa, kalau bisa ya seluruh Indonesia harapannya gitu, seperti itu. Jadi kita bisa, apalagi dengan program dari pemerintah wali kota Makassar, bukan hanya keadilan restoratif tapi juga menyelesaikan permasalahan di masyarakat melalui mediasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun UPT EPA ya, EPA seperti itu. Jadi ini saya rasa bagus sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar untuk mendorong melalui mediasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Saya rasa itu jadi kami sangat mengapresiasi sekali dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewo Broto, pas sekali waktunya Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi jelas sekali disampaikan oleh Bapak Dewo Broto bahwa saat ini keadilan restoratif telah menjadi salah satu arah kebijakan dan strategi sasaran pokok pembangunan di bidang penegakan hukum nasional. Dan Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar sudah lebih dulu selangkah lebih maju dibanding daerah lain dengan hadirnya Perwali layanan pendukung penerapan keadilan restoratif ini. Semoga dengan launching atau peluncuran Perwali ini menjadi gong begitu ya, menjadi gong, akan menjadi bola salju dan bisa direplikasi oleh daerah lain. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Haswandi Has. Beliau adalah salah satu yang banyak sekali sebenarnya bergerak untuk hadirnya Perwali ini. Jadi gagasan-gagasan hadirnya Perwali layanan pendukung ini sudah dilakukan pada saat Pak Haswandi menjabat sebagai Direktur LBH Makassar, dan akhirnya cita-cita itu terwujud dengan launching hari ini. Kita beri kesempatan kepada Bapak Haswandi Andimas untuk menyampaikan sebenarnya seperti apa gagasan pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan keadilan restoratif ini. Juga bagaimana peran kelembagaan gugus tugas dalam mensinergikan layanan pendukung keadilan restoratif. Karena kita tahu di Makassar sudah ada gugus tugas yang dihadirkan untuk lebih memaksimalkan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif. Silakan Pak Wawan. Ya Ibu, terima kasih Kak Una, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Pak Andi Irwan Bansawan, Pak Asisten 3. Sebenarnya tadi agak kecewa Pak waktu didengar bahwa bukan Pak Dhani, karena sampai tengah malam bahwa dijamin Pak Dhani Pak Wali Kota yang buka, tapi dengar pantunnya Bapak, saya bilang lebih daripada Pak Wali Kota ini gitu. Yang terhormat Pak RM Dewo, Direktur Hukum dan Kebijakan Bappenas, narasumber kita, Ibu Aceh Sulaiman, Ibu Kadis DP3A, teman SMA saya di SMA 3 Makassar, Seleting ini, Pak Pujo, Direktur PK, ini bosnya PK Bapas. Ada sahabat kami Forum RJ juga, Pak Dr. Marwan. Kita
Pembimbingan ke Masyarakat dan Upaya Restoratif Justice Dirjen Pas Kemenkumham RI. Yang terhormat para, sebenarnya kita waktu pembentukan Forum RJ tahun 2019 itu ada bergabung polisi, jaksa, hakim. Jadi selamat, terima kasih banyak anggota Forum RJ Kota Makassar dari unsur APH, dari unsur Lapas, Bapas, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, juga yang terhormat dari unsur organisasi profesi advokat, para advokat pro bono di DPC Peradi, ada di belakang bergabung juga teman-teman saya, advokat untuk orang miskin, yang terhormat juga dari unsur akademisi, ada berbagai perwakilan akademisi juga di sini. Ya, saya mungkin memulai dari slide saya yang pertama. Ya, saya lupa juga adinda saya, Direktur LBH Makassar saat ini, saudara saya hadir. Ya, bisa ya? Slide pertama. Next. Nah, ini mungkin gambaran alur layanan hukum secara konvensional ya. Masyarakat berhadapan dengan hukum langsung kemudian menghubungi advokat atau langsung lapor polisi dan seterusnya. Kita lihat bagaimana perubahan itu terjadi dan alur RJ dan sinergitas multi stakeholder ke depan. Next. Nah, saya mungkin mau curhat-curhat juga ini terkait dengan bagaimana perjalanan penyusunan perawali ini. Sebenarnya kalau penyusunan perwali ini kan kita berangkat dari Forum RJ ya, ada pembentukan Forum RJ, itu APH-nya semua aman-aman saja. Dari unsur Pemda bahkan Pak Wali Kota sudah nantang lama. Tapi kemudian yang agak panjang prosesnya adalah ketika kemudian mohon maaf ada semacam perguruan tinggi, akademisi belum mampu menangkap praktek-praktek ini. Maka mungkin kita akan cerita dulu. Kesannya seperti bahwa bantu warga termasuk masalah hukum itu tidak ada dalam di sekitar kita. Padahal kan itu hari-hari kita lihat, bahkan tetangga kita, anak-anak kita itu biasanya ada masalah hukum, tetapi kita sering membantu. Pak RT RW itu prakteknya sudah lama. Sehingga kemudian saya mengutip tulisan Prof. Chief dalam bukunya yang berjudul Biarkan Hukum Mengalir, itu pernah berkata, ini kesannya kalau seluruhnya mau dibawa ke aparat penegak hukum, apakah masyarakat tradisional Indonesia belum berhukum, belum tahu hukum dan belum tahu tata cara berhukum sebelum negeri ini didatangi oleh penjajah beserta sistem hukumnya? Kalau tadi dari Polhukam bilang ketika kemudian Belanda datang dia lupa bawa pulang hukumnya gitu. Nah, seolah-olah sebelum Belanda, Jepang dan sebagainya itu kita belum berhukum, padahal menurut Prof. Chief kita sudah berhukum gitu. Nah, next, bagaimana kemudian perkembangannya? Nah, ini kalau kita bicara tentang inisiasi, ini bukan inisiasi, ini bukan dari ide asumsi-asumsi. Ini Al-Fatihah kepada beliau, para aktivis perempuan, aktivis lorong di Makassar. Ini dua-duanya sudah meninggal. Dato Selong, nelayan pencari kerang. Itu kalau Anda browsing di Google, namanya itu muncul sebagai paralegal komunitas, paralegal yang membantu sesamanya orang miskin di lorong-lorong di Kota Makassar ini. Terus ada almarhum Peta Dewi, itu juga demikian. Mereka itu membantu sesama itu bukan cuma masalah hukum. Mereka membantu orang-orang yang untuk mengakses raskin, akses KTP,
Waktu itu KTP, waktu masih tahun-tahun itu KTP itu masih banyak punglinya lah waktu itu ya, belum seperti saat ini. Mereka yang membantu ini. Bahkan anak-anak LBH yang baru memindahkan kan ini anak-anak LBH KTP-nya dulu dari kampung ya, sudah sarjana belum urus KTP-nya di sini. Itu beliau-beliau juga yang bantu. Nah, karena dia sudah akrab dari dulu urusan-urusan birokrasi seperti itu, termasuk layanan kesehatan sampai pendidikan. Nah, kalau kita lihat tadi pengantar atau isi perwali itu, ya itu yang diurus. Bukan saja masalah hukum, tetapi masalah pendidikan, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan seterusnya. Itulah para aktivis-aktivis. Jadi Makassar ini, atau mungkin di daerah-daerah lain, itu kaya dengan modal sosial. Pak Wali Kota Makassar, Pak Dani itu mampu menangkap atau peluang-peluang soal modal sosial yang ada di kita. Jadi kalau bicara mereka berpraktek ini dari tahun 90-an, itu sebelum ada Undang-Undang Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum 2011, beliau ini dari tahun 90-an, saya masih mahasiswa waktu itu. Belum ada perlindungan perempuan dan anak. UPT PPA yang P2TP2A dulu 2016, kemudian berubah menjadi UPT, belum ada, tetapi dia sudah jalan. Saya yakin ini sudah lama, sama dengan bantuan hukum LBH Jakarta tahun berapa ya? 79-80, LBH Makassar 83. Belum ada undang-undang Pak waktu itu. Kita sudah jalankan praktek-praktek ini yang berangkat dari gerakan. Artinya sebenarnya, jadi sekali lagi, pemerintah Kota Makassar itu mampu menangkap kearifan lokal, kekayaan modal sosial yang ada di masyarakat. Next. Nah, kalau kita sebenarnya ini yang disebut dengan pemberdayaan hukum. Jadi praktek-praktek seperti Dato Selong ini senior-seniornya shelter warga tadi itu, semua shelter warga tahu, karena itu kedua almarhum itu adalah senior dari para aktivis shelter warga. Ini yang disebut dengan pemberdayaan hukum masyarakat miskin, yang sebenarnya itu bagian daripada program dari PBB. Apa bahasa Inggrisnya itu? Ada yang bilang di sini. Legal Empowerment of the Poor. And ya itulah. Dan edukasi untuk pengentasan kemiskinan lah ya. Itu program PBB. Nah, kita baca pengertian dia. Jadi apa yang terjadi? Ini dari 90-an prakteknya, bahkan kalau di LBH Jakarta itu di para legalnya itu dari tahun 1979. Sebelum ada regulasi-regulasi itu sudah budaya, sudah praktek gitu. Nah, kalau ya kita bikin pelatihan paralegal ya, kalau LBHI kan dari sejak berdirinya sudah sering bikin pelatihan paralegal dan kemudian bikin pos-pos paralegal. Cuma sayangnya pos-pos ini tidak berkelanjutan, kadang mati suri karena tidak ada pembiayaan. Ya sekali lagi Pemkot Makassar inilah yang bikin hidup itu gerakan. Dulu terus terang sakit hatiku itu kalau kita dulu pasang papan bicara pos paralegal. 6 bulan kemudian itu papannya ada di tempat sampah. Kenapa begitu? Tidak ada pembiayaan. Semua sukarelawan gitu. Bahkan banyak LBH mati, alhamdulillah LBH Makassar eksis terus ya, insya Allah makin besar. Nah, karena pos-pos paralegal itu kemudian ini yang kemudian menjelma menjadi shelter warga. Ya, kenapa kemudian gampang mereka bergerak? Ya, dulu itu saya masih ingat. Tidak ada anggaran bantuan hukum. Saya sama para legal komunitas habis bensinku di perjalanan pergi investigasi. Waktu itu masih 5.000 harga bensin. Saya bilang sama dem musuh itu nama para legalnya, ada juga ontak di situ dem musuh.
Bilang ada 3.000 Pak Wawan. Saya ada 2.000, cukuplah 1 liter, baru kita jalan. Itu peristiwa sebelum ada undang-undang bantuan hukum Pak. Alhamdulillah kalau pas ada undang-undang bantuan hukum sudah ada reimbursement ya, gitu. Jadi dibiayai dulu tak, tapi nanti diganti, gitu. Oke. Next. Nah ini yang kemudian jadi menginspirasi, atau tadi itu praktek-praktek itu menjadi cikal bakal saudara warga. Kalau tadi kita sebutkan bahwa dia memediasi, ya sudah lama itu praktek mediasi, sudah turun temurun. Cuma kenapa semakin menguat? Karena dilegitimasi oleh DP3A. Aplaus dulu yang DP3A, ini luar biasa. Saya bilang di daerah lain mati semua itu paralegal. Ya ada yang hidup dan sebagainya. Kenapa di Kota Makassar menjadi luar biasa termasuk UPT PPA-nya? Karena ini sudah ada praktek-praktek relawan, kemudian ada pembiayaan, ada pelatihan-pelatihan, dikuatkan, dilegitimasi sama pemerintah Kota Makassar. Ini luar biasa inovasi yang mampu menangkap, sekali lagi, mampu menangkap modal sosial yang ada di Kota Makassar. Next. Nah, apa ini? Ya inilah prakteknya. Tadi ini kalau kita lihat foto yang sebelah kanan, itulah kondisi waktu 50 orang dikumpul itu klarifikasi, minta maaf bahwa itu bohong dan sebagainya, dibilang selingkuh. Ini foto aslinya ini, bukan video yang ini, foto aslinya. Itu ketika proses penyelesaian. Nah, jadi ini praktek-praktek tergantung. Jadi kalau dalam prakteknya itu ada kadang datang, tergantung kalau agak-agak berat panggil Binmas. Binmas kan ini cukup dianggap berhasil kalau terjadi betul mediasi. Agak cenderung mungkin ini bisa ya di anu Pak, mungkin dianggap gagal kalau masuk ke reskrim, itu artinya Binmas tidak berhasil gitu kan. Nah makanya Binmas ini kalau anu kerjasama dengan sektor warga, RT/RW dalam rangka bukan masuk di reskrim gitu, bisa diselesaikan sama Pak Binmas, ada Babinsa dan seterusnya. Nah next. Nah inilah yang kemudian impian kita tentang kalau tadi tidak ada urusan warga bantu warga, tidak ada kemudian koordinasi dengan LBH, UPT PPA, dan kemudian layanan-layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kalau kita lihat alurnya Pak, tindak pidana terjadi di komunitas, itu yang paling bawah. Kemudian ini kemudian berproses, katakanlah gagal mediasi dan sebagainya, ini akan berproses polisi, jaksa sampai di penjara. Overcrowd penjara tadi dibilang berapa, bagaimana program-program rehabilitasi di penjara bikin sadar orang, perbaiki. Kalau dia overcrowdingnya sampai 92%, orangnya jadi stres di dalam. Freddy Budiman awalnya mencopet, keluar dari bandar narkoba, itulah hasilnya, dia akan kembali jadi ancaman toh, dia akan kembali ke komunitas itu. Bagaimana? Jadi sekali lagi, betulkah betul-betul itu semua kasus itu diserahkan sepenuhnya pada APH? Sementara kasus itu terjadi di komunitas dan akan kembali orang itu di komunitas. Kegagalan sistem peradilan pidana itu menjadi beban bagi komunitas itu sendiri karena bisa kejahatan berulang. Jadi Pak Wali Kota dalam peraturan ini dia bilang ada namanya, ada apa lagi pencegahan tadi, bukan, mitigasi sosial supaya tidak terjadi. Tapi kemudian bisa saja ada yang tidak efektif mitigasinya, kemudian dengan hadirnya perwali RJ ini ternyata masih ada yang tidak efektif, sehingga dia mencuri karena tidak terlayani. Misalnya hak kesehatannya, mau bayar rumah sakit, ini orang mencuri karena tidak ada pekerjaannya, akhirnya masuklah yang disebut dengan RJ, yang menurut saya setelah kita lihat ini adalah koreksi
koreksi terhadap layanan-layanan dasar. Dia berusaha memenuhi layanan dasar, tapi ternyata masih ada yang tidak terjangkau. Di sini di bahasa Makassarnya ditarai lagi, kami masih layani Anda gitu. Nah ini mungkin modelnya, jadi dia koreksi terhadap layanan-layanan dasar yang sudah dimitigasi, ternyata ada yang tidak efektif, dia dikoreksi. Nah kurang lebih seperti ini. Next, sistemnya. Next. Nah akhirnya karena kita sadar perlu sinergitas berbagai pihak dari alur itu, maka kita bentuklah forum RJ waktu itu. Ada polisi, jaksa, hakim, paling aktif waktu itu Pak Bimas, karena memang paling sering koordinasi dengan shelter warga. Ada shelter warga, ada yang jelaskan yang awal-awal itu UPT PPA, LBH, ada para pendamping komunitas marginal, organisasi disabilitas dan seterusnya. Itu kita rapat-rapat menyelesaikan perkara, dan prakteknya banyak diselesaikan di situ Pak, karena kita berkoordinasi gitu di forum RJ itu. Dan akhirnya bikin pelatihan para legal RJ, akhirnya termasuk mendorong draft perwali ini. Forum RJ ini kemudian bagaimana nasibnya pasca adanya perwali ini, menjelma kemudian menjadi gugus tugas. Next. Nah itu ada di pasal 20 perwali. Jadi kemarin forum RJ itu yang kita inisiasi diskusi-diskusi, ngopi-ngopi, berkoordinasi dengan shelter warga, misalnya curhat, bagaimana ini Pak Bimas, bagaimana ini Pak Kanit PPA, ada masalah begini, bagaimana diselesaikan, itu bisa diselesaikan. Dan akhirnya kelihatan misalnya tadi Ibu Marni dari shelter warga cerita bagaimana shelter ketika APH melakukan diversi itu, kalau polisi melakukan diversi Pak di kantor polisi, apalagi hakim, bisakah dia hubungi langsung itu korban, intro mendekati secara kekeluargaan, paling didatang, itu bikin susah diversi. Tapi ketika kemudian kita bergabung menjadi gugus tugas nanti, itu kemudian shelter warga yang datangi rumahnya, dan dia tahu kultur di komunitas itu, dia bisa berkomunikasi. Itulah fungsi-fungsi itu. Dia akan membantu APH dalam melakukan diversi atau termasuk mediasi. Nah gugus tugas di pasal 20 ini, pasal 20 perwali, itu untuk menjamin kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan perwali ini. Terus kemudian keanggotanya tadi yang MOU statement komitmen bersama itu yang ada nanti di-SK-kan, ada dari unsur APH, Lapas, Bapas, BNNP, LBH, dan termasuk shelter warga. Jadi mengkoneksikan tadi jalur-jalur layanan itu. Nah itu bisa selanjutnya di pasal 20, itu intinya selalu terjadi forum-forum meningkatkan kapasitas pemberi layanan dan seterusnya. Silakan baca di pasal 20, dan memang dari tadi saya bilang panitia harusnya sudah dibagi itu perwalinya. Oh kayaknya sudah terbagi ya. Demikian, berlebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya serahkan kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Wawan. Ada banyak sekali cerita di balik berita yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan. Ya, poin pentingnya yang saya tangkap tadi adalah semangat warga bantu warga. Saya kira ini yang perlu terus kita dengungkan ya. Iya, setuju sekali. Dari daerah ke nasional. Iya, masih ada pembicara ketiga dan keempat. Ada Ibu Aci Soleman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Kalau tadi Pak Wawan sudah mention bahwa
OPD-nya Ibu Aci ini adalah OPD yang paling progresif ya di Kota Makassar. Itu harus kita akui bersama, karena ada banyak sekali layanan yang sudah dilakukan dan benar-benar sampai ke bawah, sampai ke grassroots. Saya kira Ibu Aci akan menceritakan juga seperti apa tantangannya, hambatannya, dan produk atau praktek-praktek perlindungan hukum yang bagaimana dan layanan-layanan apa yang bisa diberikan kepada warga. Silakan Bu Aci. Ya, baik Kakak Una. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang yang terhormat Bapak RM Dewo Broto Joko, Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, yang terhormat Pak Haswandi Mas, teman saya, ya, yang saya hormati pula Pak Pujo Haryanto, ya, Direktur Pembimbingan Masyarakat, para anggota Forum RG dan para undangan. Sebelum saya masuk di pemaparan, saya ingin mengenalkan teman-teman saya dulu dari shelter warga. Yang dari shelter warga boleh berdiri? Ya. Ini adalah teman-teman saya yang mewakili shelter warga yang ada di 85 kelurahan saat ini. Makassar punya kelurahan 154 dan masih terbentuk 85. Kami masih banyak kekurangan lagi, tapi yang pasti dari 85 kelurahan yang sudah terbentuk wadah komunitas shelter warga ini juga yang membantu peran-peran kami untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Kami menghadirkan 5 shelter warga dan mereka ada perwakilan dari utara kota, selatan kota, dan tengah-tengah kota, yang mana merekalah yang memang membantu kami dalam wadah komunitas ini, karena pada prinsipnya shelter warga itu dari warga untuk warga dan oleh warga masyarakat Kota Makassar. Dan shelter warga ini juga yang mendorong kami juga untuk melakukan layanan-layanan yang lebih komprehensif. Ya, baik, next. Ya, kami mau langsung aja ke slide selanjutnya adalah tantangan dalam perlindungan anak. Ini perlu kami sampaikan mengingat begitu banyaknya kasus yang terjadi di Kota Makassar dan sepertiga dari jumlah penduduk Kota Makassar adalah anak. Tentunya tidak semua anak dalam masa yang baik, dalam hal ini tumbuh kembang baik, tapi sebagian dari mereka adalah anak-anak yang memang mempunyai permasalahan yang cukup kompleks. Nah, kalau kita lihat tantangannya, yang pertama adalah pemahaman terhadap hak-hak anak. Ini tidak semua warga Kota Makassar juga mengetahui bahwa terkait dengan hak-hak anak ini termasuk di dalamnya adalah hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak-hak lainnya tidak dipahami secara keseluruhan. Ini juga yang menjadi tantangan kami ketika kami melakukan layanan-layanan untuk perlindungan anak. Yang kedua adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender, di mana memang masih ada budaya patriarki yang mengakar di Kota Makassar. Ini juga yang membuat Pak Wali Kota membuat program Jagai Anak Tak. Jadi program Jagai Anak Tak ini lebih kepada melihat bagaimana pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang ada di Kota Makassar. Yang ketiga adalah memang kualitas dari sebagian masyarakat ini masih rendah. Mereka masih ada dalam siklus kemiskinan, sehingga ini juga yang membuat kualitas kehidupan mereka yang masih minim. Dan yang keempat adalah pola asuh. Karena kami yakin bahwa anak-anak yang bermasalah itu akar permasalahannya bukan dari mana-mana. Akar permasalahannya pasti dari keluarga. Boleh kita perhatikan dari sekian anak yang bermasalah adalah bisa kita lihat memang pengasuhan positif itu tidak dilakukan. Dan boleh jadi mereka adalah anak-anak yang diasuh pada pengasuhan kedua, pengasuhan ketiga, ataupun pengasuhan lainnya. Boleh jadi mereka dititip pengasuhannya oleh keluarga yang lain yang menyebabkan memang pola asuh abai, sehingga ini yang menyebabkan akar permasalahan pada permasalahan anak yang cukup banyak. Next. Iya.
Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri kami menyelenggarakan beberapa urusan tentunya yang terkait dengan perempuan dan anak, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kualitas hidup perempuan bisa lebih baik. Yang kedua adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan anaknya. Dan sesuai dengan amanah undang-undang pun juga kami melaksanakan penyelenggaraan urusan perlindungan khusus anak. Item perlindungan khusus anak ada 15 item anak yang memang harus kami urusin, dan bagaimana program Jagai Anak Tak itu bisa lebih maksimal. Selanjutnya kita masuk di slide pendekatan kasus anak. Ini yang perlu kami sampaikan. Karena angka dari kasus anak ini cukup tinggi, tentunya dalam pendekatan kasus anak kami lebih melihat kepada layanan yang bisa terpadu, terintegrasi dan komprehensif, dengan melihat bahwa kalau ada permasalahan dari kasus anak yang dirujuk oleh shelter warga, tentunya kami harus melakukan asesmen lanjutan, karena asesmen awal itu sudah dilakukan oleh shelter warga. Ini juga yang kami dibantu oleh beberapa LBH, termasuk LBH Makassar, untuk melatih shelter warga bagaimana melakukan asesmen awal, sehingga pada saat mereka merujuk ke layanan UPTD kami sudah ada gambaran, sehingga kami bisa melihat bahwa fokus pada masalah yang terjadi pada anak dan rangkaian-rangkaian dari masalah-masalah yang mengikutinya, karena kami yakin yang tadi itu bahwa permasalahan anak selalu akar masalahnya dari keluarga atau lingkungan sekitarnya, sehingga memang permasalahannya harus fokus pada masalah anak. Yang kedua adalah asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan di sini kami melihat bahwa permasalahan selalu ada pengikut sertanya. Misalkan anak yang bermasalah seperti anak yang melakukan pencurian, pasti karena faktor ekonomi, faktor kemiskinan. Kadang kami juga melihat bahwa kebutuhan lainnya juga ikut serta di dalamnya. Kenapa dia melakukan pencurian? Salah satunya adalah faktor ekonomi. Setelah kami melihat lagi data yang ada sama keluarga, dia tidak punya dokumen administrasi kependudukan. Iya. Terus kami melihat lagi pendekatan lainnya, ternyata anak yang bermasalah ini berasal dari lingkungan yang tidak harmonis, karena dari neneknya memang sudah melakukan yang namanya perkawinan anak. Mengikut sertakan lagi bapak ibunya juga menikah di usia muda, dan jangan sampai anak yang bermasalah ini juga melakukan pernikahan usia anak, karena kami yakin bahwa dampak sosialnya, dampak kesehatannya, dampak pendidikannya, dan dampak-dampak lainnya berpengaruh. Ini yang kami lihat dengan pendekatan asesmen kebutuhan bagi anak yang bermasalah. Dan yang ketiga pendekatan yang kami lakukan adalah upaya pemulihan. Hal yang pertama kami lakukan dari asesmen kebutuhan itu adalah bagaimana kami melakukan layanan konseling, karena kami yakin bahwa lewat penggalian dan layanan konseling ini kita bisa melihat stabilisasi emosi pada anak ataupun pada perempuan, sehingga layanan-layanan lainnya dapat kami lakukan. Next, ya, upaya yang pemerintah kota lakukan lewat program Jagai Anak Tak, mitigasi sosial, dan program lainnya yang berkaitan, tentunya kami menguatkan dulu lewat regulasi. Di Makassar ini sudah ada Perda Perlindungan Anak, ada Perda Pengarus Utaman Gender, dan terakhir yang disahkan kemarin adalah Perda Kota Layak Anak. Di dalam Perda Kota Layak Anak ini memang ada beberapa indikator terkait dengan klaster-klaster yang melakukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Terus ada penyusunan komitmen program Jagai Anak Tak. Ini juga yang menguatkan kami bekerja sama sinergi dari OPD-OPD terkait bagaimana memaksimalkan untuk program-program dan kegiatan Jagai Anak Tak. Ada juga penguatan sinergi dan kolaborasi Satgas PPA, tim jejaring kami, gugus tugas Kota Layak Anak, dan Pokja PUJ. Ini juga yang menguatkan, dilanjutkan dengan Forum RG yang banyak membantu kami dalam penyelesaian masalah.
Dan yang pasti bahwa kami masih butuh bantuan karena melihat permasalahan anak ini kita tidak bisa melihat dari satu pendekatan saja, tapi kita mesti lebih melihat secara komprehensif, dan kami masih butuh bantuan karena permasalahannya yang begitu kompleks, dan kami yakin bahwa perluasan layanan dan partisipasi masyarakat ini masih sangat kami butuhkan. Next, ya. Dengan keberadaan shelter warga ini juga merupakan inovasi kami disertai dengan inovasi-inovasi lainnya, dan alhamdulillah ini mendapatkan apresiasi yang baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan ini dijadikan beberapa pilot project untuk kota-kota lainnya belajar untuk bagaimana pembentukan shelter warga ini bisa ada di kota lainnya. Dan yang pasti bahwa dengan inovasi shelter warga ini lebih melihat bagaimana merawat kepedulian masyarakat, karena kita sendiri ketika kita berada di suatu pemukiman belum tentu kita peduli sama permasalahan-permasalahan yang ada, dan lewat shelter warga ternyata merawat kepedulian ini, melihat permasalahan ini, dia melihat secara keseluruhan, tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh shelter warga ini yang membantu kami untuk penyelesaian beberapa kasus yang terjadi di Kota Makassar. Lanjut, ya. Ini ada foto case conference. Jadi dari asesmen kebutuhan ini kami mencoba untuk, bahasanya kami adalah gelar kasus yang mengundang beberapa OPD terkait, stakeholder terkait. Jadi permasalahan anak, misalkan kenapa kasus anak itu mencuri, kami mengundang dinas sosial, apa yang bisa dibantu untuk keluarganya. Kami mengundang juga misalkan dinas pendidikan, karena kami setelah melihat asesmen kebutuhannya ternyata anak ini tidak sekolah, kakaknya juga tidak sekolah, kakaknya putus sekolah. Ini juga harus tersampaikan sebagai oleh kami lewat Diknas, sehingga mereka dalam satu keluarga ini bisa kembali ke sekolah dan bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang layak untuk mereka. Ataupun dari dinas sosial, mereka bisa melihat lagi kebutuhan lanjutannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana memberikan bantuan sosial, karena kami yakin bahwa masalah ini tidak hanya masalah misalkan karena dia mencuri saja, tapi lebih melihat kepada permasalahan keluarga dan lingkungannya. Di gelar kasus ini juga kami banyak mendapatkan masukan, baik dari himpunan psikologi, kami bekerja sama dari perguruan tinggi, dari LBH dan beberapa komponen lainnya yang membantu kami untuk penyelesaian, misalkan penyelesaian kasus anak, sehingga memang kami berharap bahwa mereka yang datang di layanan kami datang sedih pulang bahagia. Itu menjadi moto dari kami, bahwa ketika mereka masuk mendapatkan masalah, membawa masalah di layanannya kami, datang sedih pulang bahagia. Itu yang menjadi moto kami untuk melakukan layanan yang ada di UPTD PPA. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aci, kita beri aplaus untuk Ibu Aci Soleman. Menarik sekali apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Makassar. Ada banyak sekali praktek-praktek baik, terutama pemberdayaan masyarakat melalui shelter warga dalam perlindungan perempuan dan anak dengan yang berhadapan dengan hukum. Jadi ini yang sudah dilakukan di Kota Makassar, dan ternyata menurut Bu Aci ini belum cukup gitu. Ibu Aci dan OPD-nya seluruh jajarannya masih butuh bantuan dari semua pihak, masih butuh dukungan, terutama untuk memperluas layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, ada Bapak Pujo Harinto, sudah tak sabar rasanya nih Pak ya, dari tadi udah Pak Pujo udah tidak sabar untuk berbicara, menyampaikan banyak hal. Pak Pujo akan menyampaikan seperti apa peran dari Ditjenpas dalam penerapan keadilan restoratif berdasarkan KUHP 2023 dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Silahkan Pak Pujo. Baik, terima kasih Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu narasumber yang tadi sudah menyampaikan materinya. Ada Pak Joko, ada dari LBH Makassar, dari PPA ya Bu. Teman-teman sekalian, para peserta kegiatan dan yang hadir di Zoom, para Pak Lurah ya, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, dan ini menjadi ujung tombak kita nih dalam kegiatan kita hari ini.
Alhamdulillah saya sudah baca perwalinya dan saya kira ini sangat mendukung apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami di pemasyarakatan. Seolah-olah kami ini turun dari pesawat atau turun dari kapal laut dikasih karpet merah. Luar biasa, terima kasih Pemkot dengan teman-teman AIPJ, teman-teman dari TAF, teman-teman semua dari LBH yang sudah memberikan karpet merah buat kami. Pak Dewo juga luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa terwujud. Bapak dan Ibu sekalian, saya izin untuk berdiri, Pak. Walaupun saya sudah punya, tapi nggak enak kalau di atas, karena lebih enak kalau baca. Baik, Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, mohon maaf, ini saya kira hal yang penting. Ada banyak hal yang nanti akan saya lewatkan karena akan saya mensadur dengan perwali dengan tugas pokok dan fungsi kami. Kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saya Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan. Ini nomenklatur baru disesuaikan dengan perkembangan hukum, disesuaikan dengan apa yang menjadi renstra kita bersama. Next. Ini latar belakang, ada berbagai hal yang bisa kita lihat dari evaluasi SPPA, dari peta jalan Bappenas, dari konsep community based correction, dan ada kondisi overcrowded. Ada juga Undang-Undang 22 2022 tentang pemasyarakatan. Ditambah lagi ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini dasar hukumnya, ini latar belakangnya. Next. Next. Tujuannya hampir sama Bapak dan Ibu sekalian dengan apa yang ada di Perwali. Tujuan pertama memberikan dukungan terhadap pelaksanaan restoratif justice yang disarankan oleh APH. Bahwa intinya adalah pemulihan. Yang nggak perlu dipenjara, jangan dimasukkan ke tempat saya. Penuh. Narkoba itu Pak 54%. Overkapasitasnya 300%. Mereka manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, jangan dijejal-jejalkan kayak di angkot. Kayak di kereta yang Jabotabek. Udah nggak manusiawi. Melanggar HAM. Jadi sepanjang ada kasus-kasus yang sudah diupayakan oleh shelter, kalaupun nggak tembus nanti oleh polisi dengan perpolnya, atau masuk di kejaksaan dengan perjanya, atau dengan kebijakan Pak Hakim melalui putusan-putusan pidana alternatif, itu upaya-upaya untuk memulihkan kembali. Jadi ini luar biasa, ada sinergitas yang luar biasa, mulai dari ujung tombak. Bahkan tadi saya lihat di dalam tuh ada Bimas. Ada polisi yang memang sudah dari awal berupaya untuk perkara ini tidak naik. Betul perkara pidananya, betul ada. Nah bagaimana nanti upaya ini, upaya-upaya yang kita lakukan semua secara sinergi untuk tidak masuk penjara. Walaupun di penjara juga itu nanti ada pembinaan, tapi itu upaya terakhir. Kalau pembinaan akan berhasil, syaratnya ada beberapa Pak. Salah satunya adalah jangan overkapasitas. Karena apa? Supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Ketika overkapasitas, masalahnya jadinya masalah keamanan. Bagaimana tidak lari, bagaimana tidak rusuh, bagaimana tidak kebakaran, bagaimana tidak melakukan kejahatan ulang. Jadi memang harus syarat ideal. Tidak bisa seperti kita harapkan penjara, tempat pendidikan. Memang betul Pak. Tapi kondisinya harus sesuai dengan persyaratan. Di tahun 2022-23 dari laporan kegiatan kita di Jakarta ada evaluasi, itu jumlah yang dilakukan restoratif hampir 22.000. Kalau di total Pak, di total yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, putusan pidana alternatif dan sebagainya berupa pidana pengawasan dan lain sebagainya, pidana bersyarat maksud saya, itu sudah banyak, termasuk yang diintegrasikan. Jadi itu mengurangi anggaran kalau kita hitung hampir 1 triliun hanya untuk makan, karena indeks makan di kami 20.000. Kita sudah hitung 20.000 kali 20 dikali jumlah orang yang keluar, dikali katakanlah dia 6 bulan. Itu bahasa kasarnya, mohon maaf bahasa kasarnya, hanya untuk makan yang besoknya jadinya yang dibuang pagi-pagi itu Pak. Seperti itu, hanya untuk makan, belum komponen lain. Karena di penegakan hukum juga keluar Pak, biaya untuk penyidikan, biaya untuk penuntutan, biaya untuk persidangan dan sebagainya.
Tujuan kedua adalah sebagai pedoman bagi para petugas pemasyarakatan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Ini sudah disediakan karpet merahnya oleh teman-teman di sini dari pemerintah daerah. Yang ketiga, mendorong praktek keadilan restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan agar lebih optimal. Ini nanti bisa berhubungan. Keempat, mengoptimalkan pelibatan korban keluarga masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Ini juga ada hubungannya. Dan kelima, terpenuhnya tujuan pemasyarakatan utama. Tujuannya pun hampir sama, Pak. Di situ saya baca di perwalinya agar tidak terjadi residivis, pelayanan hak, dan upaya untuk mengintegrasikan. Jadi sebenarnya perwali dengan undang-undang pemasyarakatan 11-12, adik kakak. Kami duluan, kami kakaknya. Jadi ini adiknya. Seperti itu. Jadi saling menghargai, menghormati, menyayangi, seperti itu. Lanjut. Dasar hukumnya kita lewati karena ini banyak, Pak, dasar hukumnya ada. Perwali pun ada di tempat kami, Pak, dasar hukumnya ada. Di pasal 96, peran serta masyarakat. Jadi aman, Pak, untuk perwalinya ada di tempat kami. Undang-undang kita maksudnya, undang-undang pemasyarakatan ada. Selain di KUHP juga ada, KUHP yang baru. Lanjut. Ini di pemasyarakatan, penerapan RJ dalam pemasyarakatan, kami menyediakan namanya litmas, penelitian kemasyarakatan. Tadi saya tanya sama Pak Andi, bisa masuk nggak? Kan yang bisa minta litmas kan APH, Pak, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau untuk kepentingan integrasi. Nanti di undang-undang yang baru 2026 tadi Pak Sugeng Purnomo sudah menyampaikan, ini peran litmas lebih ke depan lagi, Pak, di praadjudikasi. Bisa nanti shelter minta sebelum litmas minta pendampingan untuk mediasi. Hadirkan dulu petugas bapasnya. Apa yang harus dilakukan? Bapak sudah terlatih, Pak. Sudah terlatih di Bapas ini, Bapas Makassar ada. Teman-teman kita yang menjabat sebagai PK, pembimbing kemasyarakatan, bisa membantu melakukan mediasi, tapi harus diminta. Seperti itu. Atau bahkan melakukan penelitian kemasyarakatan. Ini bisa nggak sih dilakukan upaya-upaya jangan sampai masuk ke ranah peradilan. Itu kalau nggak tembus tentunya nanti masuk di kepolisian juga akan minta litmas, Pak, kalau di undang-undang yang nanti sedang disusun PP-nya untuk perkara ancaman di bawah 5 tahun, kerugian negara 2,5 juta. Ada putusan baru, ada jenis putusan yang tidak dikenal di sebelumnya. Pidana pengawasan sebelumnya nggak ada, pidana kerja sosial sebelumnya nggak ada. Ketika hakim menjatuhkan 2 jenis pidana itu, tentunya Pak Jaksa akan mengeksekusi. Kalau penjara sudah normatif seperti biasanya dibawa ke rutan atau ke lapas. Penjara ada tempatnya. Pengawasan kerja sosial mana tempatnya? Kan itu pertanyaannya. Tentunya diserahkan ke Bapas. Karena di undang-undang kami juga ada. Di Undang-Undang 22 tahun 2022. Kita melakukan pembimbingan, kejaksaan melakukan pengawasan. Kerjanya di mana nih pidana kerja sosial? Perwali sudah menentukan, Pak. Jadi ada tempatnya. Ada sarananya. Di mana? Bisa di tempat-tempat kerja sosial kita kerjasama dengan dinas-dinas. Kira-kira di mana? Berapa lama? 250 jam. Pengawasan berapa lama? Nanti masa pengawasan kan dapat potongan, Pak. 3 tahun pidana pengawasan. Syaratnya apa? Bagaimana melakukannya? Sudah ada nih, Pak, di Perwali udah dikasih rinciannya, sudah dikasih gambarannya. Ini makanya saya bilang kami diberikan karpet merah. Yang penting sinergitas. Sinergitas karena apa? Yang kita tangani klien, kalau udah bahasa kami klien, adalah masyarakat di situ sendiri yang kalau tidak dikelola dengan baik potensial kriminalnya besar, melakukan kejahatan ulang, mengganggu tatanan sosial di masyarakat. Jadi kalau ini satu upaya ini bisa jalan, mudah-mudahan residivisnya nggak banyak, Pak. Pengulangan kejahatan nggak ada. Katakanlah dia melakukan karena lapar ekonomi, terpaksa mencuri. Ketika kita melakukan penelitian bahwa dia memang mencuri, dari hasil penelitian kemasyarakatan, yang dibutuhkan apa sih? Keterampilan dan pekerjaan.
Ada nggak sih dinas yang nangani itu? Ada. Di Pemda, saya sudah baca Pak Perwalinya tadi. Ada. Diberikan keterampilan oleh BLK, dikasih permodalan oleh Kemensos, dinas sosial, atau sumber-sumber yang ada di masyarakat, potensial-potensial yang bisa membiayai seperti CSR dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok peduli pemasyarakatan. Itu bisa Pak. Kita bersinergi, saling membantu. Sehingga satu masalah sosial terentaskan. Potensial kriminal untuk pengulangan nggak ada. Masyarakat menjadi lebih baik. Minimal sudah ada upaya. Untuk penelitian kesehatan di perawatan tahanan itu internal Pak, karena di dalam tahanan pun kita melakukan litmas terhadap keluarganya dan terhadap yang bersangkutan, melakukan assessment need and risk. Apa resikonya, apa kebutuhannya. Nah ini tadi yang di litmas, ini kita penawaran produk dukungan RJ. Kenapa penawaran? Tidak ada kewajibannya jaksa, hakim minta untuk perkara dewasa. Polisi juga nggak ada kewajibannya. Yang ada adalah di SPPA 11-12. Litmasnya wajib hadir. Tapi untuk perkara dewasa ada syarat. Ada syarat. Ancaman pidana di bawah 5. Untuk pembimbingan, pendampingan dan pengawasan ada di kami di dalam. Nah ini Pak yang lebih pas lagi di kelompok pemberdayaan masyarakat peduli pemasyarakatan. Ini yang nanti akan sangat-sangat mirip sama dan bersinergi di sini Pak. Di penyediaan bantuan hukum bagi anak dan dewasa, ada teman-teman dari LBH, dari yang lain-lain yang menyediakan itu di Perwalinya. Ada penyediaan tempat pelaksanaan pidana alternatif. Kalau dia pidananya kerja sosial, tentunya kita akan tanya di Pemdanya, kira-kira butuhnya orang ini karena pidana nggak digaji. Kita suruh kerja apa? Bersihkan halaman rumah sakit, bersihkan halamannya kantor polisi, bersihkan halamannya rutan, halamannya kantor kejaksaan, kerja sosial, atau yang dia mampu sesuai dengan keterampilannya selama 2 jam sehari. Tidak boleh mengganggu pekerjaannya. Kalau dia pegawai negeri, ya kerja dulu, pulang kerja selesaikan yang 2 jam sebagai bentuk bayar terhadap kerusakan yang sudah ditimbulkan. 250 jam Pak. Berapa itu dihitung 250 jam? Kalau kita baca di Undang-Undang 1 tahun 2023. Siapa yang ngawasi? Pak Jaksa. Siapa yang membimbing? Kita Pak. Bikin cash plan, rencana pembimbingan. Kalau nggak bener, kita melaporkan ke jaksa. Kami lapor, Pak, nggak pernah kerja Pak malas, tarik ke dalam. Karena subsidiarnya penjara. Tarik ke dalam Pak. Tapi nggak langsung tarik, pasti ada peringatan 1, 2, dan 3. Atau tergantung. Begitu juga dengan pidana pengawasan Pak. Siapa yang mengawasi? Tentunya Pak Jaksa mengawasi terhadap putusan pidana pengawasan. Kita yang melakukan cash plan-nya, pendampingan untuk pembimbingannya, apa yang harus dikerjakan. Next. Lanjut Mas. Nah ini tadi litmas, kepentingannya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Litmas sebagai pertimbangan yang diberikan oleh PK kepada jaksa, hakim, polisi, kalapas, karutan. Ditambah yang tadi Pak, shelter boleh nggak? Boleh. Ini kan hal yang baru Pak. Mulainya dari mana? Dari Makassar. Saya tanya-tanya, Pemda lain udah bikin belum? Belum. Berarti Pemda Makassar ini yang pertama dan sangat memudahkan pekerjaan kami Pak. Kami dikasih jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim kan. Nah. Sebagai dasar penyimpanan penyidik dan lain sebagainya ada di undang-undang Pak. Ayo lanjut. Ini Pak prosesnya Pak. Ketika ada tindak pidana, masyarakat yang melakukan kejahatan diperiksa. Nah tadi fungsinya shelter belum sampai di penyidikan Pak. Mencegah supaya jangan sampai naik di reskrim. Kan di Bimasnya, kalau bisa Bimas lah. Ini ada berarti ini kurang Pak. Kurang. Kenapa kurang? Ini kan baru yang ini Pak. Harusnya kami turunkan dulu dari tindak pidana ke bawah dulu tuh. Ada tanda panah bahwa ada Bimas di situ.
ada upaya shelter, ada upaya di situ ada litmas. Karena kalau litmas dibuat di awal, begitu dia naik ke reskrim di penyidikan sudah resmi, maka penyidik juga akan minta litmas. Litmas yang di awal itu yang kita kasih, kita sempurnakan. Kerjaannya udah ringan, nggak usah dari nol. Barang sudah ada, kemarin gagal. Di polisi gagal pun, di kejaksaan minta, kita kasih barang yang dari itu tadi. Tinggal ditambahin hal-hal yang perlu ditambahkan. Jika di kepolisian terjadi kesepakatan damai berdasarkan perpol, musyawarah perdamaian, ini kegiatan pemulihannya nih Pak. Kegiatan pemulihannya ada di tadi perwali tadi. Semua komponen ada di situ Pak. Selama ini yang kami punya, ini saya ingatkan dulu Pak, sebelum kami masuk ke sini, tentunya kami harus jujur. Karena jujur itu juga harus berani Pak, dan harus adil, katanya KPK gitu, jujur, berani, adil ya. Komponen yang kami punya ini sebenarnya nggak lengkap. Kenapa nggak lengkap? Berapapun klien Bapas, saya kan direkturnya Pak. Ada Bapas yang kliennya 100, ada yang 1.500, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Semua klien Bapas, apapun Bapasnya, dimanapun Bapasnya, biaya pembimbingan hanya untuk 40 orang. Seluruh Indonesia sama, seragam. Dimanapun laut itu berada, kalau Bapak kumur pasti rasanya asin. Sama kayak gitu. Udah kesana kesini, mau dari Sabang sampai Merauke pasti lautnya asin. Ini yang nggak adil. Bahkan kemarin saya dengar waktu kami ada pertemuan di kejaksaan, untuk biaya penyidikan, untuk biaya penuntutan malah kurang Pak. Perkara yang masuk banyak, biayanya sedikit, puyeng. Kan seperti itu, pusing Pak. Sama di kepolisian juga hambatannya sama. Jadi bukan kami aja yang menderita Pak, ternyata APH ini menderita semua sebenarnya. Kita juga sama. Nah, ngatasi itu out of the box. Ngapain? Bentuklah Pokmas Lipas. Kita minta teman-teman yang mau peduli dengan masyarakat yang terpinggirkan, bagaimana mengentaskan mereka, apa kebutuhannya, kita gandeng Pemda. Di daerah lain Pak, kita setengah mati Pak, jualan obat supaya Pemda mau masuk, membantu Pak, membantu warganya yang ada di kita, yang kita sebut klien. Di sini sudah ada undang-undangnya, ada perwalinya. Saya nggak usah jual kecap di Makassar, udah selesai urusannya dengan perwali, tinggal ketok aja dinas, Pak, perwalinya Pak, Bapak yang di saya stabilo nih, bagian Bapak nih, monggo kita kerjasama. Kan seperti itu Pak, nggak usah lagi kita memberikan pengertian dan lain sebagainya, tapi sudah ada pintu masuknya. Ini yang saya bilang, saya dikasih jalan lurus ini Pak. Ada rehabilitasi narkoba, BNN nggak punya duit Pak, untuk, mungkin ada teman-teman BNN sini, karena saya juga sering rapat sih Pak, nggak ada Pak, kalau semua putusan rehab di mana? Rehab di Hong Kong, jauh banget. Nggak ada Pak, paling kuotanya 10, 15 per provinsi. Nah di sini nanti sediakan ada rehab sosial, ada rehab medis dengan perwali, karena di situ ada pendanaan Pak. Kalau wali kota yang minta CSR dari perusahaan kan akan lebih mudah, hakim kan lebih enak, tanya sama PK, ini kalau saya pidana alternatif bisa nggak? Ada nggak tempatnya? Ada Pak. Di mana? Di sini Pak, dinas ini, dinas ini, top. Kenapa selalu masuk penjara? Karena nggak ada tempatnya. Coba satu daerah jangan ada penjaranya Pak, satu provinsi. Kan ragu-ragu juga, penjara di mana nih? Nusa Kambangan. Lama-lama penuh itu Nusa Kambangan Pak. Sekarang aja sudah setengah penuh, karena semua yang bandel ditaruh sana. Yang masih bikin ulah di setiap lapas, geser. Di Makassar kalau macam-macam, geser. Bawa ke Nusa Kambangan, pulangnya suruh berenang. Serius Pak, bukan bercanda saya. Pulangnya suruh berenang. Karena apa? Negara nggak jamin ongkosmu pulang kembali. Siapa suruh kau bandel? Siapa suruh kau banak kau? Kan gitu Pak. Pulang-pulang sendiri. Makanya rata-rata keluar dari Nusa Kambangan mau pulang kampung ngemis untuk ongkos gitu. Pendidikan pelatihan
yang nangani Pak, dinasnya ada dan semuanya ini bisa diselenggarakan di Gria Abipraya. Nah, Gria Abipraya ini apa Pak? Kami kalau bisa bikin mandiri, tapi kami tidak. Belakang. Terus. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kami punya namanya Gria Abipraya yang sudah ditetapkan tahun 2022. Banten kan harusnya Gria itu ada di Bapas yang bikin mandiri Pak. Tapi karena kami nggak mampu, kami kerjasama dengan masyarakat. Jadi di mana Grianya? Di Gereja Betel. Gereja Betel Indonesia itu di Banten Pak. Di Jawa Timur mandiri, bekas pengadilan yang ditinggal. Karena kami dulu Kementerian Hukum dan HAM itu dulu namanya kehakiman. Ada pengadilan yang ditinggal kosong, kita pakai di Malang dan Surabaya itu bekas pengadilan mandiri di bawah Bapas. Tapi biaya air listriknya tidak ada, perawatan gedung nggak ada karena itu bukan BMN-nya Bapas, masih dikelola Kanwil. Nggak bisa dibiayai, akhirnya apa? Kita bikin koperasi angkringan, untungnya buat apa? Bayar listrik dan air gitu Pak. Setengah matinya ini. Makassar aja nggak punya Pak. Makassar adanya di Bone, kita sudah cari nih Makassar, Sulsel, nggak ketemu Pak. Adanya di Bone, tahun lalu kita resmikan di Bone, bekas rumah dinas atau bekas apa tuh? Rumah dinas. Bali, partnership Yayasan Kayu Jati. Sumatera Selatan dengan Kasana Kebajikan, Jawa Barat dengan Indah Prasta, Riau di NU Nahdlatul Ulama, bukan MU Pak. Kalau MU kan Muhammadiyah, ini di NU. Kalimantan Barat dengan Yayasan Borneo. Kita ini di Papua Pak, di Pemda. Coba next lagi ada yang Papua nomor urut 14 tuh, Gria Abipraya Cendrawasih itu Pak, itu punya Pemda, dinas sosial, adanya di kantor Balai Besar Pelatihan di dinas sosial sana. Jawa Timur tadi sudah, DKI mandiri, Jogja mandiri. Yang mandiri itu biasanya bekas kantor yang nggak dipakai. Nah sekarang ada Perwali, itu lebih enak lagi bagi kami, lebih bagus. Ngetok pintu Pemdanya enak Pak, ayo Pak kita bikin tempatnya Bapak, orangnya kita. Kegiatan nanti kolaborasi, konseling dengan kampus, akademisi kan banyak yang orang praktek konseling. Kita pakai tenaga dia untuk praktek Pak. Satpol PP tambahin pekerjaan pengawasan, bantu untuk pidana-pidana pengawasan, catat dan lain sebagainya. Oke, kita mundur lagi ke depan. Saya tadi mau lihat di Gria Abipraya saja. Ini Pak, pemberdayaan kelompok masyarakat melalui Gria. Gria ini hanya sekretariat saja sebenarnya Pak. Dia sekretariat yang menampung kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah daerah, pihak-pihak lain, akademisi dan lain sebagainya untuk bersama-sama membantu mengentaskan orang yang bermasalah dengan hukum. PK, Bapas melakukan penelitian, melakukan assessment risk and need, resikonya apa, kebutuhannya apa, cari jalan keluar. Siapa yang bisa masuk ke sini? Di Jawa Timur untuk kegiatan penanaman nilai-nilai kebangsaan dari TNI AL di Surabaya. Karena kita datang ke mereka, mereka berkenan, turunlah satu yang biasa memberikan nilai-nilai kejuang Pak, setiap hari Kamis, dan semuanya gratis Pak. Jadi karena Bapas juga tidak punya uang Pak, ini kita ngundang orang-orang yang punya kepedulian. Kalaupun dia nanti ada pembiayaan, teman-teman Pokmas, dia yang membuat proposal cari CSR di luar, kerjanya di kita tempat seperti itu. Kalau berharap dari Bapas untuk listrik air aja nggak ada, hanya untuk 40 orang dari ribuan orang. Makanya jalan keluarnya apa? Membentuk sekretariat
kepada orang-orang yang mau peduli dengan sesama. Kan seperti itu, ini kan pahalanya banyak. Iklannya yang mau masuk surga ngumpul di GA. Karena pahalanya banyak, karena nggak dibayar, kan gitu. Jadi penyediaan bantuan hukum, Bapas membuat daftar Pokmas di bidang hukum. Berdasarkan hasil litmas, Bapas menunjuk Pokmas untuk memberikan bantuan. Pokmas membuat surat kuasa, ini SOP-nya nih Pak semua Pak. Sudah kita buat SOP-nya. Di Perwali ada nggak? Ada Pak, saya sudah baca. Tempat pelaksanaan pidana alternatif, Bapas wajib membuat daftar Pokmas. Ini pidana di mana? Pidana alternatifnya nanti di mana? Di panti rehab, di panti asuhan, di pesantren, di rumah ibadah, sekolah dan seterusnya. Penyediaan dukungan pemulihan kondisi korban dan masyarakat. Ngawasi juga Pak. Kalau kesepakatannya ganti rugi, sudah lunas belum? Sudah dibayar belum? Ganti ruginya. Kan ada kesepakatan damai. Jangan sampai dia one prestasi. Ini bagaimana perkara naik lagi, karena kan biasanya korban nggak puas. Ditipu saja Pak. Perbaikan atau pemulihan kepada keadaan semula, antara lain pemulihan kesehatan, fisik, rehabilitasi medis, kondisi psikis mental, repsos, perbaikan atas kerusakan properti, pemenuhan kewajiban adat, dan banyak hal lainnya. Oke, next. Ini Pak, bangunan rumahnya. Jadi ini disebut rumah kolaborasi. Bapas melakukan kebutuhan klien sebagai suatu tugas pokok dan fungsi di pembimbingan. Pokmas ini terdiri dari akademisi, pengusaha, profesi, advokat, dan lain sebagainya. Dan Pemda atau kementerian lain support program pemberdayaan Pokmas. Dan di Pemda ini baru ada di Makassar terkait dengan regulasinya. Kegiatannya itu Pak, di menu layanannya ada kerohanian, konseling, pendidikan, dan seterusnya. Ada semua di Perwali. Ada semua di Perwali. Terus ini Pak, di bawahnya nih jenis layanan, ada program dari restoratif justice, ada penampungan sementara, pembinaan asimilasi, pembimbingan lanjutan, ada unit usaha, latihan untuk bekerja. Gria Abipraya di Jogja, musik, seni, tari-tarian, setiap malam Selasa. Ada koperasinya juga, ada angkringannya, besar. Dasar hukumnya Pak, ada SMR, undang-undangnya ada 3 undang-undang sebagai dasar basicnya. Oke, next. Terus. Nah, tantangan Pak, kami juga punya keterbatasan. Kebutuhan kami 8.000 lebih, yang ada 3.000-an, 2.800 sampai 3.000, kekurangannya 5.000-an tenaga kita. Bapas belum terbentuk. Di undang-undang bilang Bapas ada di setiap kabupaten kota. Kita cuman punya 92 Bapas. Kekurangannya 424 kantor. Tuh. Akhirnya di Jenpas mengangkat pembantu PK, pegawai lapas rutan yang kita latih untuk membuat penelitian kemasyarakatan, untuk membuat asesmen, untuk melakukan pembimbingan. Sudah kita angkat 1.775 yang kerjaannya double, lepas jaga melakukan penelitian, dan dia disekolahkan dulu, karena ini harus disekolahkan. Masih kurang 3.500. Akhirnya kita membentuk Gria Abipraya. Karena Bapasnya cuma 92, lapas rutan kita jadikan pos Bapas. Karena di situ ada pegawainya yang berfungsi sebagai Bapas. Terus orang PK aslinya kita tugaskan 1 atau 2 orang. Kita sebar untuk membantu. Jadi sebenarnya kondisinya sama dengan di kejaksaan dan kepolisian. Kita juga serba kurang, tapi cara ngatasinya gimana? Walaupun sudah diatasi pun masih kurang. Ini yang ada di kami. Next. Ini contoh-contohnya nih. Ada pelatihan barbershop, barista, tata boga, dan seterusnya. Lagi, lanjut. Di setiap, terus Jawa Tengah, Bali, terus Sumatera Selatan, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Barat, cuci mobil dan sebagainya. Enggak ada ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Masyarakat memang belum sempurna, tapi kami selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Pujo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi, kita perlu dan penting untuk mendengarkan tanggapan dari 6 penanggap kita hari ini. Di tengah-tengah kita sudah ada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan atau yang mewakili, kemudian Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar atau yang mewakili, dan Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar atau yang mewakili. Silakan Bapak Ibu para penanggap, kita bisa yang penanggap pertama, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya Wahyudi, perwakilan dari Pengadilan Negeri Makassar. Saya salah seorang hakim di Makassar. Saya juga hakim anak. Kemudian saya juga hakim wasmat. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi terlebih dahulu, kemudian kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Saya pertama kali tadi masuk itu senang melihat poster di depan kita ada gambar patung Dewi Keadilan, walaupun itu tidak pernah disinggung dari awal. Padahal bagi kami hakim dan mungkin juga bagi aparat penegak hukum lainnya, dan juga semua yang akan melaksanakan suatu aturan termasuk juga RJ nanti ini, kalau kita paham filosofis dari Dewi Keadilan, kenapa matanya ditutup, kenapa dia pegang timbangan, kenapa pedangnya harus menghadap ke bawah, dan kenapa patungnya harus perempuan, insya Allah kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Itu dulu kita pahami. Apa sih maknanya filosofisnya? Kalau itu tidak kita pahami, saya tidak bisa terlalu berharap banyak, terutama untuk diri saya pribadi sebagai seorang hakim. Karena pelaksanaan tugas itu bagi kami itu ditentukan oleh filosofis Dewi Keadilan. Itu. Baik. Kemudian kami mau masuk sedikit berkaitan dengan yang disampaikan oleh pembicara utama tadi, bahwa ada 2 masalah besar sebenarnya jika kita ingin menegakkan apa yang namanya aturan termasuk restoratif justice ini nantinya Perwali. Yang pertama adalah integritas. Tanpa integritas tidak akan bisa kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh hukum. Itu kata kuncinya sebenarnya. Jika ada integritas, insya Allah pasti bisa tercapai semuanya. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar karena mengingat waktu yang terbatas. Harapan saya tadi sebenarnya kita lebih banyak diskusi. Itu karena mengingat sekarang sudah hampir jam 12, masih 6 lain, waktu kita terbatas sampai jam 1. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan antara lembaga penegak hukum. Tadi dari awal sudah disampaikan bahwa dari pengertian restoratif justice sendiri sudah berbeda-beda. Jadi bagaimana mau bisa ada kesamaan kalau itu dari awalnya sudah berbeda? Tidak akan ada pernah tercapai cita-cita bersama jika jalannya sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan masalah restoratif justice sendiri. Terakhir saya masih ingat kita diskusi dengan Pak Aswandi ya, kami dari pengadilan sempat menyampaikan bahwa dasar kami di restoratif justice itu adalah surat keputusan Dirjen Badilum 1691/2020. Tapi berapa bulan kemudian dicabut. Nah, alhamdulillah ini sejak tanggal 2 BI kemarin muncullah Perma 1 tahun 2024. Inilah harapan kami sebenarnya para hakim. Karena kenapa? Dengan adanya RG dan diversi untuk anak, ini memang sangat menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Dalam tanda kutip, bagi kami seorang hakim, kami senang jika perkara yang masuk ke pengadilan itu sedikit. Kenapa? Kecenderungan kami untuk berbuat dosa dalam tanda kutip itu sangat kecil jadinya. Itu. Dengan adanya RG maka akan bisa dilaksanakan.
Cuma ada perbedaan sedikit, ini yang menjadi timbul kadang pertanyaan di masyarakat, dan ini saya alami sendiri. Kami pernah melaksanakan RJ terhadap perkara yang sedang kami sidangkan, kemudian ada yang bertanya, loh kan sudah damai Pak katanya, kok terdakwanya tidak dibebaskan? Nah inilah yang menjadi perbedaan. Kalau kami di pengadilan, pada saat RJ, kami tidak bisa serta-merta menghentikan proses persidangan. Berbeda dengan di APH lain. Kami hanya bisa memasukkan itu sebagai bahan pertimbangan kami di dalam putusan untuk memberi keringanan hukuman. Hanya itu saja. Jadi harapan masyarakat mungkin tidak bisa tercapai kalau RJ itu dilaksanakan di pengadilan negeri. Makanya kami berharap sebenarnya memang fokus ke depannya ini untuk justisinya, garda terdepannya ini di penyidik dan penuntutan. Kami berharap di situ. Kemudian berkaitan juga dengan tadi kami diskusi dengan teman dari BNN berkaitan dengan overcredit, kapasitas kredit ya, perkredit kapasitas di lembaga pemasyarakatan, karena memang sebagian besar ini berkaitan dengan perkara narkotika. Nah, ini di surat keputusan Dirjen Badilum dulu, salah satu upaya restoratif justice itu adalah upaya untuk merehabilitasi para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna. Nah, akan tetapi ini terbentur lagi dengan yang disampaikan oleh pembicara utama tadi, ada aturan-aturan internal yang membatasi kami. Sehingga kalau kita mendengar tadi disampaikan bahwa hakim itu punya kebebasan memutus, betul. Tetapi bagi kami kebebasan hakim itu dalam kerangka aturan yang ada. Artinya bukan seenaknya hakim mau membebas kalau menjatuhkan putusan kalau dasar hukumnya tidak ada. Nah itulah juga menjadi kendala sebenarnya bagi kami. Kenapa tadi kami diskusi dengan teman dari BNN, kami mau sebenarnya semua narkotika itu kalau bisa direhab sajalah semua sekalian. Nah, tetapi karena ada aturan-aturan internal itu yang tidak bisa kami langgar, sehingga kadang-kadang timbul perbedaan antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lainnya. Kalau kita bicara kasus, tidak ada kasus yang betul-betul sama, sehingga putusannya juga pasti berbeda. Seperti itu. Itu mungkin secara garis besar, tetapi yang ingin kami tetangkan di sini sebenarnya harapan kami adalah suatu saat nanti mungkin dari Bappenas bisa ada satu aturan yang mengikat bagi semua. Ini kami melihat dari criminal justice system. Sekarang di lembaga aparat penegak hukum itu sudah ada kesepakatan untuk pertukaran data. Nah itu sudah kesepakatan bersama dan diinisiasi oleh Menko Polhukam waktu itu. Nah kami berharap seperti ini juga sehingga ada aturan dasar yang sama, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak akan ada lagi, mohon maaf, seperti kata narasumber tadi, ada kecurigaan antar lembaga. Pada saat dilakukan ini, yang ini curiga. Pada saat dilakukan ini, yang ini curiga. Makanya kalau tadi saya kembali, kalau kita kembali ke filosofis Dewi Keadilan, hilanglah semua kecurigaan ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sudaryanto dari perwakilan dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, yang saya hormati para narasumber, saya hormati para penyelenggara kegiatan dan seluruh peserta seminar yang saya muliakan. Tentu yang saya hormati juga Ibu moderator lah. Ya, saya kira dengan terbitnya perwali ini ya insya Allah membantu BNN ke depan, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pujo bahwa BNN itu tidak ada uangnya ya. Kalau banyak uangnya BNN itu di Sulawesi Selatan sudah ada 24 BNNK ya. Tapi rupanya baru 3 BNNK di Sulawesi Selatan. Ya, ini di perwali ini sudah
menetapkan bahwa penyalahguna narkoba, jadi ini kalau penyalahguna narkoba karena memang beda penyalahgunaan dengan penyalahguna. Penyalahguna itu arti dia menggunakan narkoba, ini sebaiknya dia menunjuk rumah sakit untuk tempat rehabilitasi atau satker yang bekerja di bidang sosial untuk melaksanakan layanan rehabilitasi sosial. Nah, ini saya kira rekan-rekan penggagas perwali ini nanti harus mengawal perwali ini, karena jangan sampai perwali ini jalan di tempat, karena ada permasalahan-permasalahan yang harus rekan-rekan kawal di sini. Bapak Ibu harus memahami di rumah sakit BPJS itu tidak akan membiayai untuk kasus narkoba. Otomatis kalau kita akan merujuk ke rumah sakit Dayak milik pemerintah Kota Makassar, dari mana uang makan minumnya, dari mana uang jasa dan pelayanannya dan lain sebagainya, ini harus dianggarkan oleh pemerintah kota. Begitupun untuk layanan rehabilitasi sosial, kita sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar untuk membina beberapa LSM untuk melaksanakan layanan rehabilitasi. Ada 15 pernah kami bina di Kota Makassar, dan kita bantu uruskan biaya layanan melalui Kementerian Sosial. Tetapi sejak 2 tahun terakhir diputuskan biaya pelayanan nafsanya itu dari Kementerian Sosial. Akhirnya tinggal 2 barangkali yang operasional. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan, karena ini sudah ada di dalam perwali. Saya kira kalau sudah ada di peraturan, tentu pemerintah kota harus memperhatikan ini. Nah, di tingkat provinsi ada rumah sakit Sayan Rakyat. Itu sudah ada juga perda yang mengatur itu, dan alhamdulillah sudah bekerja sama BNN, kejaksaan. Ya, cuman kejaksaan hanya membawa orang ke situ, tidak menyiapkan anggaran. Akhirnya membebani juga rumah sakit Sayan Rakyat. Cuman rumah sakit Sayan Rakyat itu merupakan salah satu institusi penerima wajib lapor, jadi dia bisa dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kemudian ada tempat rehab juga untuk Kementerian Sosial, ada di Takalar. Nah, selain itu kita ada milik BNN kapasitas 300 orang, ya selalu gratis karena dibiayai oleh BNN sepanjang dana masih ada. Ya, seperti tadi Pak Pujo. Nah, tetapi di BNN, Bapak Ibu, kebijakan penerapan kebijakan RJ ini, restoratif justice ini, saya kira tidak bisa diterapkan. Iya, karena ini kan ada prinsip mediasi. Ya, yang bandar pengedar mau dimediasi kemana? Begitupun penggunanya mau dimediasi kemana? Beda dengan pelanggar hukum yang lain. Ya, dengan pemerkosaan misalnya, ada pemerkosa dengan ada yang diperkosa, bisa dimediasi. Nah, makanya ada aturannya, kita tetap menjalankan ini. Nah, tetapi BNN beserta dengan 7 kementerian dan lembaga itu sudah menandatangani perjanjian kerjasama, termasuk kami yang duduk di sini, termasuk Kumham dan lain sebagainya, sudah menandatangani ada peraturan bersama supaya lapas tadi itu tidak overkapasitas. Nah, 7 kementerian lembaga ini sepakat membuat namanya tim asesmen terpadu. Jadi penyelesaiannya bukan penerapan ke RJ, kebijakan RJ, tetapi kita melalui tim asesmen terpadu yang anggotanya itu terdiri dari unsur kepolisian, unsur kejaksaan. Kalau anak di bawah anak di umur di bawah itu kita libatkan Kumham, dari BNN, dari unsur medis. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3. Jadi kalau memang dia bandar pengedar dan lain sebagainya, itu sudah pasti pidana. Itu ada aturannya, sudah jelas. Tetapi kalau
pengguna narkoba seperti tadi siapa yang jelaskan ya, di Undang-Undang 35 sudah jelas pasal 54 bahwa wajib direhabilitasi. Ya, tetapi bagaimana dengan yang berkasus hukum tetapi dia sebenarnya pengguna? Inilah yang memenuhi lapas dan rutan ini. Padahal kalau dia ditangkap oleh aparat penegak hukum, nah bisa diusulkan untuk melalui proses asesmen terpadu tadi ini. Nah, ini mungkin yang harus nanti didampingi oleh tim-tim yang pencetus perwali ini, karena di masyarakat harus memahami ini bahwa oh bisa mengajukan permohonan kalau memang hanya pengguna, tetapi tidak berlaku bagi penjual, hanya pengguna. Karena kenapa ditangkap? Dia punya barang bukti, tetapi karena tidak melewati standar surat edaran Mahkamah Agung, maka bisa di asesmen apakah dia, karena tidak kita bahwa di atas SEMA itu kita sudah pastikan bahwa dia bukan penjual, makanya harus di asesmen oleh 7 unsur itu tadi untuk memastikan bahwa dia bukan tidak ada indikasi peredaran. Harus memeriksa data semua dari kejaksaan, dari BNN, dari kepolisian, itu harus diperiksa datanya. Kemudian terakhir melalui penetapan dari medis bahwa oh dia hanya pengguna saja, maka keluarlah rekomendasi dari tim asesmen itu cukup direhabilitasi saja. Tapi permasalahannya sekarang adalah kita ini dari tahun 2014, karena peraturan bersama itu sudah sejak 2014. Saya ungkapkan di sini data 2023, tim asesmen terpadu yang bersekretariat di BNN itu mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi yang ditangkap oleh aparat penegak hukum ada sebanyak 499, tapi tidak cukup 100 yang diponis rehabilitasi. Ya, ini mungkin nanti LBH bisa, kalau ada rekomendasi dari TAT bahwa cukup direhabilitasi, mungkin kita bisa minta bantuan dari LBH untuk mendamping sampai ke pengadilan. Karena tadi alasannya pengadilan masing-masing hakim punya itu tadi, dan memang persepsi memang harus disamakan bahwa karena ada persepsi hakim mengatakan yang bisa direhabilitasi hanya pecandu. Kalau banyak baru pengguna coba-coba, tidak. Padahal semua pengguna narkoba harus direhabilitasi. Ada yang direhabilitasi rawat jalan, ada yang direhabilitasi rawat inap. Dan bahkan kasusnya pernah kami terima, ada putusan hakim pernah memutuskan rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kami lakukan intervensi itu. Selama 6 bulan baru kami keluarkan surat keterangan selesai mengikuti program rehabilitasi, walaupun itu rawat jalan. Iya. Nah, ini yang harus, yang harus kita juga pahami semuanya, terutama tadi ada di pemberdayaan perempuan, ada apa tadi itu? Ada shelter warga. Nah, ini mungkin nanti juga akan kita komunikasi bahwa yang terpenting sebenarnya di sini kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa bagi pengguna narkoba, jika melaporkan diri ke polsek, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke BNN, itu tidak dipidana, melainkan diberikan intervensi rehabilitasi. Jadi ini demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar atau yang mewakili, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan, jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang mewakili Ibu Kajari yang sementara melaksanakan menunaikan ibadah haji. Kemudian yang saya garis bawahi di sini sebenarnya ada 2 yang jadi kendala dalam proses pelaksanaan RJ di Kota Makassar.
Mengingat saya sudah 2 tahun di sini proses melaksanakan RJ, ada 2 yang saya tandai. Yang pertama adalah kurangnya edukasi terkait dengan hukum kepada masyarakat. Yang kedua adalah faktor budaya. Kenapa saya bilang kurangnya edukasi, proses memberikan edukasi hukum kepada masyarakat? Karena adanya laporan, kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan, kemudian diproses RJ dilaksanakan di tingkat penyidikan oleh kepolisian tidak berhasil, kemudian ditingkatkan ke penuntutan yang pada akhirnya dia mau berdamai, padahal kami sudah menyatakan P21 berkas perkara lengkap, otomatis kepolisian harus limpahkan berkas barang bukti dengan tersangkanya, dan itu sesuatu yang menjadi kendala sebenarnya. Jadi kita bisa menyikapinya dengan berkoordinasi lagi kepada kepolisian. Yang kedua, terkait dengan edukasi kepada masyarakat adalah saya ada apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena dengan program Jagai Anak Tah yang memberikan edukasi yang secara rutin kepada di kecamatan-kecamatan, mungkin bisa menjadi contoh untuk memberikan edukasi hukum terkait RJ dan hukum pada umumnya kepada masyarakat. Terus yang kedua, Pak Andi, mungkin kami sering ikut terkait dengan monitoring dan evaluasi gugus tugas terkait dengan perwali ini tahun 2023. Di situ ada dilaksanakan mediator oleh orang yang ditunjuk dan oleh yang telah diberikan kemampuan atau edukasi terkait dengan mediasi. Mediator. Iya betul, mediator. Di Perpol dengan Perja maupun dari pengadilan kan sudah ada SOP-nya terkait dengan mediator dan pelaksanaan RJ. Mungkin nanti ke depannya SOP-nya yang dilaksanakan oleh gugus tugas ini bisa dibentuk segera supaya bisa diketahui bagaimana proses pelaksanaannya, khususnya laporan yang masuk di Reskrim. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Berikutnya dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Bapak Kapolrestabes Makassar yang seyogianya hadir di tempat ini. Beliau sementara menghadiri silaturahmi dengan Dewan Lorong, Polisi RW dan Babin Kamtibmas Kecamatan Mamajang. Jadi mungkin informasi juga bahwa sekarang bukan hanya Babin Kamtibmas yang dapat mendukung peraturan perwali ini, jadi sekarang dikembangkan dengan adanya polisi RW. Kalau memang Babin itu hanya tingkat kelurahan, diperkuat lagi dengan adanya polisi RW di tiap kelurahan yang akan membantu Babin dan ketua-ketua RT dan RW. Baik, mungkin saya akan secara singkat dan padat karena waktu. Saya menginformasikan bahwa untuk masalah restoratif justice di kepolisian itu sudah ada aturannya dan kita diperkuat dengan adanya Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang RJ, dan itu sudah tegas dalam Perpol tersebut syarat dan batasan-batasan tentang RJ, dan di tingkat penyidik itu sudah diterapkan. Jadi sekitar 30% perkara sudah di RJ. Baik, untuk tanggapan tentang peraturan Wali Kota Makassar perwali ini, jadi memang saya mantan Kanit PPA. Jadi untuk P2TP2A itu saya adalah pelaku pada saat itu dengan paralegal, dengan Pak Wawan P2TP2A. Jadi memang inilah yang kami tunggu waktu itu. Namun yang terbentuk hanya adalah gugus tugas atau ya. Jadi kita memang dalam perwali ini, kalau menurut saya Bu, kalau misalnya memang kami adalah penegak hukum, di perwali ini diperkuat dengan shelter. Jadi shelter di sini setelah memang ada korban atau tersangka di bawah umur, itu diperlukan pelayanan sosial. Jadi shelter itu di situ pun ada beberapa dinas yang terkait. Jadi bukan hanya unit PPA, tapi ada Disnaker dan dinas sosial. Jadi memang pada saat kita sebagai
PPA Bu, di situ memang bukan hanya korbannya itu langsung ke shelter, terus petugas P2TP2A atau PPA yang membawa ke kami. Tapi kami pun kalau ada korban, itu apabila korban tersebut sudah tidak punya tempat atau keluarga, maka kami juga menghubungi mereka. Jadi begitu waktu itu SOP-nya, dan kalau menurut saya sudah bagus. Namun ternyata perwali ini sudah terbentuk sekarang. Jadi mungkin mari kita bersama-sama semua ya bergandeng tangan untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan-aturan atau perwali-perwali, diperkuat lagi dengan SOP yang tadi dari Kejaksaan sudah sampaikan. Memang kita sudah punya SOP, namun mungkin setelah perwali ini silahkan dari bidang hukum Pemkot untuk membuat SOP tersebut. Sebagai saya, Ibu izin, saya ini Kepala Seksi Hukum di Polrestabes Makassar. Walaupun saya tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan perwali ini, namun saya sebagai mantan kanit PPA sangat mengapresiasi perwali ini. Sehingga kedepannya mungkin apa yang kami harapkan dan semua elemen terkait harapkan, baik itu dari lembaga hukum maupun dari instansi terkait, dari ABJI, dari lembaga-lembaga hukum dari luar yang sudah mengapresiasi, mari kita saling bergandeng tangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Berikutnya kita ke Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar atau yang mewakili, silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat dari Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar. Seyogyanya beliau juga yang harusnya hadir pada kesempatan pada hari ini, berhubung banyaknya kegiatan yang sangat menumpuk di wilayah, sehingga saya diamanahkan untuk menghadiri selaku KBO Reskrim Polres Pelabuhan Makassar. Jadi dari sekian banyak yang telah disampaikan, mungkin saya selaku perwakilan dari Polres Pelabuhan sangat apresiasi dan mendukung adanya perwali menyangkut masalah RJ, sehingga mengurangi kejadian-kejadian yang artinya yang akan terjadi. Jadi utamanya untuk shelter-shelter harus proaktif di lapangan untuk menekan tindak kejahatan atau tindak pidana yang disampaikan tadi sekian banyak penanggap, untuk menekan pelaku-pelaku sampai ke ranah pengadilan. Ya, yang perlu proaktif adalah shelter-shelter tersebut, sehingga kejadian-kejadian atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat tidak sampai naik ke reskrim, artinya melapor ke bidang reskrim. Karena apabila telah melapor ke bidang reskrim, di unit reskrim sendiri kan punya aturan-aturan tersendiri, yaitu batasan-batasan apabila telah melapor, apalagi sekarang dengan adanya sistem IT, pelaporan-pelaporan masyarakat sudah langsung terinput dan harus ditanggapi cepat. Nah, sehingga untuk pelaksanaan RJ itu memang perlu koordinasi, karena kami dari reskrim itu dibatasi 3 hari waktunya untuk pelaporan SPDP ke Kejaksaan, sehingga apa tadi yang disampaikan dari pihak Kejaksaan juga harus ditindaklanjuti. Jadi saya hanya mendukung dan apresiasi apa yang telah dilakukan rekan-rekan dengan adanya perwali, dan pesan saya itu aja, shelter-shelter yang harus bekerja keras di bawah apabila ada masyarakat kejadian-kejadian yang dibawa, untuk secepatnya koordinasi ke kami atau ke kepolisian. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak.
Masih ada satu penanggap lagi dari Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber, Pak Dir, Bapak Ibu panitia dan peserta kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat dulu kepada Bu Aci dan seluruh jajaran sebagai pemrakarsa. Akhirnya perwali ini sudah diundangkan dan berlaku ya Bu. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, proses harmonisasi dari rancangan peraturan wali kota ini boleh dikata cukup alot ya Bu, Pak. Berkali-kali harus dilakukan karena memang tidak mudah menuangkan hal yang sudah diimplementasikan sekian lama dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan kalau tidak jelas maksud dan tujuannya. Jadi draft awal yang kami terima itu memang seolah-olah pemerintah Kota Makassar yang akan melakukan proses restoratif justice itu, sehingga kami sampaikan betul-betul kami tekankan isi dari rancangan peraturan wali kota itu haruslah sesuai kewenangan dari pemerintah daerah. Jangan sampai ada tumpang tindih ataupun mengambil alih tugas dari penegak hukum yang lain, sehingga kami sampaikan apakah sudah dikoordinasikan dengan kepolisian, kejaksaan dan sebagainya, sehingga akhirnya draft ini dibuka dari awal sudah disampaikan pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Dan sudah jelas bahwa yang dilakukan pemerintah Kota Makassar hanya layanan pendukung penerapan keadilan restoratif. Jadi bukan memberikan atau sebagai penegak hukum yang melakukan penerapannya, tapi memberi layanan pendukung. Karena memang di Kota Makassar ini cukup banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan jajarannya supaya bisa melindungi masyarakat Kota Makassar dan dalam berbagai hal, salah satunya penerapan keadilan restoratif ini, termasuk juga dengan hadirnya shelter warga yang rancangan peraturan wali kotanya juga diharmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Seperti pesan pimpinan kami saat audiensi ke kantor wilayah, tentu kami berharap perwali ini nanti implementasinya betul-betul bisa dilakukan, dan juga seperti yang disampaikan pimpinan bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan beserta jajaran siap membantu dan juga sudah dimasukkan kalau saya tidak salah ya di SK gugus tugasnya, dan kami ingatkan kembali kalau memang nantinya akan ada dinamika-dinamika tertentu terkait rancangan peraturan wali kota ini, kami ingatkan untuk jangan lupa segera diubah kalau memang ada hal-hal krusial yang harus diubah. Misalnya dalam penerapannya ternyata didapatkan bahwa ada norma-norma tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mungkin yang baru, atau juga terkait yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi, para penanggap beberapa peraturan-peraturan dari instansi-instansi terkait, mungkin nanti harus dicermati lagi kalau memang ada aturan-aturan terbaru. Sekali lagi selamat untuk pemerintah Kota Makassar, semoga perwali ini nanti bisa dapat dilaksanakan dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih ada satu sesi lagi, sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi mohon jangan mengantuk dulu, jangan ini ya, walaupun ini jam-jam rawan sepertinya. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi ini kita akan buka satu sesi di awal dengan 4 penanya dari masing-masing stakeholder atau dari berbagai latar belakang peserta, begitu. Baik, sudah ada 3 penanya. Kita butuh perempuan kayaknya 1 orang. Sudah ada Ibu yang di tengah. Silakan panitia tolong dibantu mic-nya. Ya, kita mulai dari Ibu. Silakan Ibu. Tolong disebutkan namanya Bu dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Subaida dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Sangat menarik acara pada hari ini, pemaparan para pemateri. Nah, ada beberapa hal yang kami tangkap. Pertama dari Bapak Sugeng, dan tadi ditanggapi oleh dari pengadilan, bahwa
Perma, Perja, Perkap itu sendiri ada berbeda menafsirkan tentang RJ itu sendiri, tentang pengertiannya. Tapi saya menangkap ada satu hal yang sebenarnya sama, yaitu tujuannya adalah untuk pemulihan. Maka kita harus beranjak pada hal yang sama itu. Jadi keperbedaan itu kita jangan perlebar, bahwa tujuan RJ itu adalah untuk pemulihan, sehingga nanti akanlah tercapai. Nah, dan saya sangat senang ada kabar tadi akan ada nota kesepahaman bersama antara MA, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian. Tentu saja dalam rangka tadi menyikapi pengertian pemahaman yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai hanya menunggu itu kemudian RJ ini tidak sukses. Maka pijakannya tadi tujuannya adalah dari RJ itu adalah pemulihan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya apresiasi dengan lahirnya Perwali 91 ini, terutama pada ini Pak yang saya sangat kenal dengan kegigihannya, Pak Aswandi Andi Mas, ya, bahwa memang dengan adanya shelter warga ini sangat membantu untuk penyelesaian, ya, sehingga suatu kasus itu nggak perlu sampai kepada proses peradilan, sehingga tadi memenuhi keluhan dari Bapak Bapas dan sebagainya itu, bahwa sekarang itu penuh, baik rutan, lapas dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami mungkin ini masukan bahwa hasil penelitian kami dari perguruan tinggi, khususnya tentang proses diversi anak yang konflik dengan hukum. Kenapa itu diversi banyak yang gagal? Padahal kasusnya memenuhi persyaratan apa yang didasarkan pada Undang-Undang SPPA. Nah, salah satu penyebabnya adalah adanya subjektivitas masing-masing dari APH tadi, sehingga penafsirannya tadi berbeda-beda, subjektivitasnya ada, sehingga yang harusnya bisa tercapai tidak bisa tercapai ini. Jadi kemudian ada satu contoh perbandingan, mungkin penelitian kami diversi di Tanah Toraja itu melibatkan kearifan lokal juga di sana. Misalnya, jadi sangat efektif dan berhasil. Mungkin ini kalau di Makassar nanti dengan shelter warga ini, ya. Di Toraja itu ada kearifan lokal yang namanya tokoh adat Toparange dan hakim pendamai adat. Hakim pendamai adat. Sehingga terhadap tindak pidana yang melibatkan anak untuk hal-hal yang tindak pidana ringan dan yang memenuhi syarat diversi itu jarang yang naik sampai ke penyelidikan dan penyidikan. Dan itu mungkin bisa di daerah-daerah lain mungkin bisa diambil contoh dengan pemanfaatan kearifan lokal tersebut, sehingga diversi itu akan bisa tercapai. Dan itu memungkinkan di dalam Undang-Undang SPPA kalau tidak salah di pasal 8, selain pihak-pihak yang terlibat dalam diversi tadi, misalnya anak pelaku, keluarganya, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dapat dilibatkan masyarakat. Nah, ini yang mungkin perlu diangkat, sehingga untuk kasus-kasus anak, ya, tidak perlulah, karena memang anak itu pada dasarnya tidak baik kalau berada di dalam LP. Dan kami dari perguruan tinggi kadang-kadang kami membawa dan mahasiswa ke LP, rutan dan dan ada kerjasama untuk berkaitan dengan hal itu. Dan untuk Ibu yang dari Kota Makassar, jadi selamat atas adanya Perwali, tapi ya tadi sarana dan prasarana, Bu, di dalam proses asesmen dan ini masih sangat kurang, walaupun kami tadi mendengar tadi keluhan-keluhannya dan sebagainya, Bu, ya. Jadi fasilitas pemulihan, rumah aman dan sebagainya itu mungkin perlu lagi kerjasama dengan
berbagai pihak untuk menindaklanjuti perwali tadi supaya lebih sukses. Saya kira hanya itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Banyak sekali masukan, pengayaan dan juga penguatan ya yang disampaikan. Berikutnya penanya kedua, silakan Bapak yang di meja kedua, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak para pembicara dan Ibu, Bapak para peserta seminar. Sebenarnya dari tadi saya minta moderator supaya di-manage waktunya pembicara itu. Saya lihat tadi dari 4 pembicara itu 2 jam lebih Bapak Ibu ya. Padahal kita ingin meminta, ini namanya seminar. Suatu pembicaraan tentang hal mencari secara ilmiah masukan-masukan itu. Tapi kita masih punya itu 30 tidak menit dilakukan. Pak. Ya, mestinya tadi di manage waktunya Bu, karena ini mepet kan gitu. Hanya sampai 12.30 saja. Oke, terima kasih. Tapi Pak, pertama-tama tolong sebenarnya disebutkan gini, nama dulu Pak ya. dari Namanya. saya Kamri Ahmad dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Perlu barangkali penegasan juga sebenarnya perwali apa yang dia masukkan dengan layanan pendukung ini. Itu penting karena RJ itu punya syarat Bu. Ada syaratnya. Ada syarat subjektifnya, ada syarat objektifnya. Bahkan di dalam perwali tadi saya melihat, saya perhatikan tidak diakomodir itu undang-undang pidana yang baru maupun yang lama. Ya, Undang-Undang Nomor 1 2023, kemudian undang-undang yang lama juga tidak. Padahal itu masih berlaku dan dirujuk mestinya. Kemudian ada beberapa permen, peraturan Mahkamah Agung misalnya, baik itu peraturan Mahkamah Agung mengenai nominalnya korban atau jumlah dari yang korban dan sebagainya untuk bisa di RJ. Lalu kemudian kalau misalnya outputnya perwali ini apa gitu loh. Jadi itu terkait dengan output Bu. Apa outputnya ini? Apa rekomendasi atau apa? Agar supaya seperti tadi dari pembicara dari Kemenkumham ya dan juga hakim ya. Salah satu yang dikeluhkan oleh hakim, ini hasil penelitian Ibu, hakim tidak pernah dilibatkan untuk mengeluarkan suatu surat penetapan setelah hasil RJ. Padahal itu mesti ada. Ini yang keliru. Itulah sebabnya saya bilang jangan sampai perwali ini justru dia masuk ke wilayah yang sebetulnya tidak pantas untuk dia masuki, ya kan gitu. Nah, makanya tadi saya katakan ini sebenarnya kedudukan perwali ini outputnya itu apa gitu loh. Apakah rekomendasi atau apa? Seperti itu. Karena di dalam KUHP itu sudah ada juga Bu, walaupun mitigasi sifatnya. Putusan hakim itu bisa bermuara kepada anak yang berkonflik dengan hukum itu diserahkan kepada orang tua, diserahkan kepada negara, atau diserahkan kepada panti sosial, gitu. Kalau di Kota Makassar, kalau saya salah itu sudah ada panti sosial Pak, dari pembicara terakhir tadi dari Kemenkumham kayak Pak. Ada panti sosial di Makassar Pak, bukan hanya di Bone saja. Di Makassar ada, walaupun jarang kita dengarkan. Nah, dengan demikian, ketika misalnya ini perwali mau dijalankan, dia berada pada posisi mana? Dia berada di posisi mana? Karena kita harus tafsirkan dulu apa yang dimaksud dengan perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Jangan dikira bahwa nanti kita sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum itu ketika dia berkelahi atau apa.
Anak-anak yang ada di jalanan itu sebenarnya itu sudah berkonflik dengan hukum itu. Dia sudah mengalami masalah besar gitu dalam kehidupannya. Itu sudah berkonflik dengan hukum. Tetapi konflik dalam arti tidak kasar gitu loh. Ya. Lebih lagi kalau kita mau bicara tentang betul-betul dalam faktanya anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia ada kurang lebih 2.000 anak. Maaf, ada 2 juta lebih anak seluruh Indonesia yang terlibat yang berkonflik dengan hukum. Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang pernah kami survei, ada ratusan anak yang terlibat dengan narkotika. Bayangkan itu Ibu. Ada ratusan anak yang terlibat dengan narkotika. Hasil survei. Bahkan ada satu lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Selatan, jumlah narapidana di dalamnya itu 400 lebih, hanya 15 orang yang bukan kasus narkoba, lebihnya adalah kasus narkotika. Dengan demikian kita bisa ketahui bahwa kasus narkoba itu sebenarnya masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Dengan demikian, kalau misalnya anak-anak itu dibiarkan begitu saja, yang berkonflik dengan hukum ini, khususnya dengan narkotika, itu luar biasa sekali gitu loh. Nah, apakah peranan Perwali 91 ini mampu atau bisa mengatasi hal sedemikian rupa? Bukan berarti kita pesimis ya Bu ya, bukan. Hanya saja saya bilang jangan sampai tumpang tindih dengan peraturan yang ada, apalagi kalau dia mau mengatasi undang-undang. Karena jauh di atas itu, di bawah itu ya. Perwali itu jauh di bawahnya dari undang-undang. Jadi pembicaraan saya tujukan kepada semua, tinggal ditanggapi dari sisi mana, saya kira. Baik. Sekira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tabri. Berikutnya penanya ketiga, Bapak yang di belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Sapri dari YLBH Makassar. Tadi sangat menarik sekaitan dengan pemaparan dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Hal yang paling penting untuk saya komentari dan yang ingin saya tanyakan sekaitan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Wawan tentang sinergitas multipihak dalam penerapan keadilan restoratif. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Haswandi dari sisi masyarakat sipil dan dari sisi praktisi, plus kemudian ialah hal ini juga nanti yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dewo dari Bappenas. Yang pertama, saya yakin dan percaya Bapak-Bapak narasumber sudah membaca sekaitan dengan perwali ini, bahkan bergelut sangat lama. Akhirnya kemudian ialah bisa diseminarkan perwali tersebut pada hari ini. Pertanyaan saya, menurut pendapat narasumber, kira-kira nanti apa sih tantangan dan hambatan yang nanti kemudian akan ditemukan ke depannya dalam pengimplementasian sekaitan dengan lahirnya Perwali nomor 91 tahun 2023 ini? Serta kira-kira bagaimana mengatasi daripada tantangan dan hambatan tersebut. Saya minta pemaparan dari Pak Haswandi dari sisi masyarakat sipil dan sisi praktisi, dan yang kedua saya minta tanggapannya juga dari Bapak Dewo dari sisi pemerintah. Yang kedua, sebenarnya saya menginginkan supaya seminar publik dan perwali ini itu lebih banyak dalam hal pihak dan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian bisa duduk sejajar untuk menjadi narasumber. Karena kemudian ialah kami di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang merasakan lebih banyak
bahwa garda pertama yang namanya proses penanganan perkara pidana itu tergantung bagaimana penerimaan LP. Sehingga kemudian ialah, karena tadi juga sudah memberikan tanggapan, sebenarnya saya tanyakan kepada teman-teman dari kepolisian, kira-kira bagaimana langkah awal komitmen bersama pihak Polrestabes Makassar dan polsek-polsek yang lain yang ada di wilayah Kota Makassar dalam hal memberikan ruang menyelesaikan perkara-perkara atau persoalan terdahulu kepada pihak kelurahan, baru kemudian ialah nanti dilanjutkan pada tingkat kepolisian kalau sudah ada rekomendasi dari tingkat kelurahan. Ini poin yang sebenarnya saya ingin dengar langsung, apakah ada komitmen yang bisa disampaikan ataukah hanya kemudian ialah begitu ada proses pelaporan tidak bisa ini tetap dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapri dari LBH Makassar. Berikutnya masih ada satu tadi ya. Masih ada satu yang terakhir untuk sesi pertama kita. Ya, yang di ujung Ibu dari shelter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Hartini dari shelter Tamalandrea. Kami mewakili dari shelter, semua shelter warga siap untuk melakukan dan membantu tujuan dari PJ untuk melakukan pendampingan pemulihan terhadap korban, demikian juga dengan reintegrasi sosialnya. Kami juga setuju dengan Ibu dari Universitas Bosowa tadi untuk ininya, masukannya, usulannya bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mendengarkan jawaban juga tanggapan dari narasumber kita. Dari 4 penanya dari Ibu dari Universitas Bosowa lebih banyak kepada masukan ya Bu ya, penguatan dan sebagainya. Jadi ada 3 sebenarnya, 3 penanya yang ingin menggali lebih jauh apa sih yang layanan, terutama soal layanan nih Bu Aci, layanan pendukung restoratif justice ini. Apa itu Bu? Kemudian tentang perwali. Perwali ini gimana ini? Apakah perwali ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada? Nah silakan, mungkin Ibu Aci dan Pak Wawan yang bisa menjelaskan. Kalau Ibu Aci mungkin lebih kepada layanan pendukungnya ya, apa-apa saja yang layanan pendukung yang ada dalam perwali ini. Silakan Ibu Aci. Oh Pak Wawan silakan Pak. Ya, tadi dari Dr. Kamri Ahmad ya. Kalau Ibu Siti Subeda kayaknya sudah sesuai. Makasih banyak Bu. Dokter. Ya, bahwa yang kita intinya gini, ini sebenarnya pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan Dr. Kamri Ahmad itu dijawab oleh Ibu Siti Subeda bahwa ada outputnya apa ya, ada pemulihan, ada yang ada tadi dari perbedaan-perbedaan, ada yang adalah pemulihan. Nah, kalau kita lihat praktek-praktek yang dilihat misalnya di televisi waktu marak keluarnya Perja dan sebagainya, itu kan hanya terkait dengan penghentian perkara. Misalnya di persidangan muncul pertanyaan soal kenapa kau mencuri, sakit istrinya lah, mau melahirkan tidak punya uang dan sebagainya, akhirnya diringankan atau seperti apa. Tetapi kan itu belum memulihkan. Kalau dia dihentikan ataukah diringankan tetapi kemudian tidak ada kemudian perbaikan, maka ulangi bisa saja berulang itu kejahatan. Ada orang mencuri karena kebutuhan mendesak, dia mencuri. Kalau dia misalnya tidak diselesaikan masalah, ini akan mengulangi. Ini yang ketakutan RJ, yang RJ sekedar menghentikan perkara mediasi.
Tetapi kalau RG untuk yang betul-betul memulihkan, memperbaiki faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, ini yang kita harapkan. Inilah yang kalau saya itu tadi malam baca-baca semuanya bermimpi kalau bicara tentang ini pertanyaannya Sapri, bagaimana ke depannya. Nanti kita riset, tetapi jangan dulu bicara hambatan tantangan, laksanakan dulu gitu. Biasa kadang itu APH masih banyak begini-begininya, masih laksanakan dulu. Nanti dilaksanakan baru kita tahu apa hambatannya, jangan belum dilaksana sudah di ini begitu. Biasa saya bilang alacang gitu. Nah, tadi ini yang kemudian kayak buku yang ditulis oleh itu ya Prof. Chip. Tadi ternyata di pengantarnya Pak Wali Kota itu ada hukum yang memanusiakan, bukan hukum untuk dirinya sendiri, untuk sekedar kepastian hukum, tetapi hukum yang mengabdikan untuk kehidupan manusia, untuk kebahagiaan. Kalau kita lihat arahnya kayak ke situ, gitu. Orang ke penjara dan sebagainya, dampaknya terhadap keluarganya juga, gitu kan. Tapi itu kita akui bahwa ada efek jerah, tetapi sekedar efek jerah, tetapi tidak ada perbaikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, yaitu akhirnya akan bisa kejahatan berulang. Nah itu Pak. Terus ada KUHP, sebenarnya dulu di rancangannya itu ada, cuma jangan sampai ketinggalan waktu kita rancang awal, itu belum disahkan KUHP yang baru. Tapi kalau kita sebutkan kan di situ ada tindak pidana ringan, ada yang dimaksud tindak pidana ringan dalam KUHP lama. Apa yang dimaksud delik aduan, ada yang dimaksud di situ, tetapi kita tidak sebutkan pasalnya, jangan sampai dicabut nih, gitu, tidak berlaku nih lagi. Ketika dicabut langsung otomatis mati. Kalau soal semangatnya, bahkan di draft KUHP yang baru semangat itu yang kita tangkap, bahwa ternyata sudah ada konsep tentang tadi di TOR itu disebutkan Pak, di TOR soal mengembalikan keseimbangan dan sebagainya. Bagaimana mengembalikan keseimbangan tanpa melibatkan masyarakat sekitar? Apakah polisi, jaksa, hakim yang dikasih pindah-pindah itu kadang ada tiba-tiba dari Aceh pindah ke PN Makassar, mau mengembalikan keseimbangan yang terjadi di Makassar dalam sebuah peristiwa pidana di tempat misalnya pengadilannya di Jalan Kartini, peristiwanya ada di Antang atau di Dayak. Bagaimana memulihkan itu di kantor polisi itu akan bisa terselesaikan kalau tadi itu jalur ada keterlibatan community legal justice, layanan komunitas gitu. Ini yang kalau bagi kami ya, ini dialektikanya panjang sekali juga Pak, karena pelatihan mediator di Mahkamah Agung tahun 2008 itu mulai dari konsep itu kemudian masuk di ranah pidana. Dialektikanya terlalu panjang. Kalau di LBH Makassar itu dialektika itu dari awal pembentukan LBH. Kalau bicara data yang diriset di LBH itu mulai dari datang orang mencari permohonan bantuan hukum sampai kemudian kita dampingi, itu adalah data riset. Dan itu terkumpul datanya Pak dari sekian tahun dan sekian tahun. Kalau bicara LBH Makassar itu bukan bilang mau melakukan sesuatu atau kebijakan baru dia riset itu dah, tapi risetnya hari-hari, karena turun lapangan, kemudian setelah itu dikaji pulang, itu ada namanya litbang kita kasih. Terus kalau bicara saya kira itu ya. Terima kasih Ibu Aceh. Ya, terima kasih Pak Wawan. Berikutnya langsung dilanjutkan oleh Ibu Aci ya, sebelum kita ke Pak Dewa Broto. Iya. Baik Ibu Moderator, pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi, saran dan masukan yang diberikan oleh para peserta yang hadir di sini. Tentunya Perwali ini akan mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Kalau kita dengar tadi pernyataan dari shelter warga, ini juga dukungan buat kami untuk lebih semangat lagi. Ya, dan yang pasti sebelum Perwali ini terbit, kami telah melakukan layanan terintegrasi.
Layanan terintegrasi seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kami melakukan case conference setelah asesmen awal dilakukan dan asesmen lanjutan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan lain dan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan. Ternyata di layanan terintegrasi ini kami banyak mendapatkan masukan dan bantuan. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata peran dinas sosial untuk membantu kami terhadap rehabilitasi sosial ini juga dilakukan. Dan yang pasti bahwa peran-peran OPD lain itu pun juga membantu kami. Misalkan dalam pengembalian anak ke sekolah, ternyata tidak hanya mengembalikan anak ke sekolah, memasukkan kembali ke sekolah, tapi bantuan-bantuan lainnya, semisal bantuan beasiswa yang didanai oleh Basnas ataupun dana lainnya, itu bisa kami akses dengan mudah. Jadi yang pasti bahwa sebelum terbit Perwali ini, layanan terintegrasi ini sudah kami lakukan, dan kami tetap optimis nantinya kalau layanan ini dilanjutkan, apalagi sudah ada payung hukumnya, tentunya sinergitas multi pihak ini juga kami butuh sinergi kolaborasi sehingga layanan ini betul-betul terwujud untuk masyarakat Kota Makassar. Baik, terima kasih Bu Aci. Berikutnya Bapak Dewo Broto, silakan Pak. Ya, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Bapak yang mulia Pengadilan Negeri Makassar. Terima kasih Pak masukannya. Saya rasa benar Pak apa yang disampaikan Bapak. Jadi perlu jadi itu sudah kita lakukan. Jadi kita menempatkan keadilan sesuai dengan prinsip yang Pak sampaikan, menempatkan keadilan di nomor 1 di supremasi yang tadi kami jelaskan. Jadi di samping juga nanti kepastian hukum dan juga ini apa kemanfaatan seperti itu. Nah ini nah jadi gini Pak, peraturannya terkait dengan peraturan ini. Jadi sebelumnya kan mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan restoratif justice ini, peraturan dasar hukumnya. Jadi dulu inisiatif ini, penerapan RJ ini kita inisiasi di Bappenas gitu. Tapi karena Bappenas ini lembaga perencanaan, makanya nggak tepat untuk mengurusi hukum. Jadi kita mengarah pada pembangunan hukum aja gitu. Nah, jadi oleh karena itu kami limpahkan koordinasinya kepada Kementerian Hukum dan HAM gitu. Tapi kita tidak meninggalkan, kita mendampingi, dan juga kita sudah lengkapi dengan roadmap, sudah desain, terus juga anggaran kita siapkan dulu semua. Nah, sekarang yang mengkoordinasikan Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas mensupport saja gitu. Nah, memang kita langkah pertama, yang penting jalan dulu lah restoratif justice, makanya menggunakan peraturan yang ada dulu gitu, seperti itu. Bisa jalan tadi diperbaiki. Makanya rencana kita waktu itu membuat setelah diimplementasikan membuat peraturan, yaitu berupa PP, baru nanti untuk menyamakan persepsi dan persepsi maupun definisi dari restoratif justice itu gitu. Jadi memang tadi dijelaskan oleh Pak Sugeng bahwa tahap pertama itu dengan peraturan pemerintah, karena kalau dengan undang-undang memerlukan waktu yang lama, dan juga di DPR juga lama sekali. Oleh karena itu akan diterbitkan peraturan pelaksana PP, peraturan pemerintah. Nah, nanti sambil kalau itu udah jalan kita akan tuangkan dalam undang-undang itu Pak. Itu yang kita lakukan terhadap peraturan pelaksanaan. Jadi itu yang kita ini. Terus kedua, kendala yang disampaikan, yang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yang tadi disampaikan oleh Universitas Muslim itu. Jadi kendalanya anggaran Pak, anggaran ini berat ini, apalagi ini tadi Pak Pujo udah menjelaskan secara lebih detail. Jadi untuk makan aja anggarannya lebih dari 2 triliun setahun gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengurangi klien itu anggarannya kita bisa alihkan untuk yang lain, untuk pembinaan gitu. Nah, kalau sekarang ini penjara udah penuh, mau dibina susah sekali gitu. Nah kita bagaimana supaya anggaran itu bisa kita optimalkan, karena pemerintah juga mempunyai keterbatasan anggaran, jadi tidak bisa memenuhi seluruh usulan kementerian lembaga gitu, seperti itu. Itu yang jadi anggaran harapannya bisa kita dorong itu. Terus juga
kalau terkait bantuan hukum itu di BPAN, jadi kita mensupport untuk menaikkan anggarannya gitu, seperti itu. Nah ini terkait dengan apa yang dari BNN dia pembentukan tim asesmen terpadu. Jadi kebetulan waktu itu saya sebelum jadi kepala direktur hukum dan regulasi, saya direktur Hankam gitu. Nah kami mengenalkan, karena keterbatasan anggaran, kita melibatkan stakeholder, dalam hal ini masyarakat. Oleh karena itu waktu itu kami menetapkan prioritas nasional di BNN itu adalah rehabilitasi berbasis masyarakat. Jadi harapannya masyarakat bisa terlibat dalam rehabilitasi itu gitu. Nah sekarang namanya juga bukan rehabilitasi berbasis masyarakat, tapi rehabilitasi dengan intervensi masyarakat, seperti itu kita lakukan, dan kita mengoptimalkan anggaran yang ada sehingga harapannya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah untuk yang undang-undang narkotika sekarang ini sedang di DPR untuk dibahas, dan harapannya bisa selesai dalam waktu itu. Nah fokusnya untuk mengurangi overcrowding lapas, overkapasitas lapas, itu yang disasar adalah hanya pengguna saja. Kalau pengedar maupun bandar itu langsung jeblosin di penjara aja itu kalau itu. Jadi itu ya, seperti itu. Sementara itu dulu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewo. Tadi masih ada pertanyaan dari Pak Kamri soal terkait dengan narkoba, banyaknya anak-anak yang terlibat dalam narkoba. Apakah itu juga bisa tertangani gitu dengan adanya perwali ini? Nah harapannya kan nanti PPA yang terlibat juga dari dalam hal ini, kalau anak-anak itu memang satu jalan, karena udah ada undang-undang SPPA, itu kita gunakan SPPA melalui diversi itu gitu, seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Dewo Broto, berikutnya Pak Pujo, silakan Pak. Baik, tadi ada pertanyaan menarik, kenapa putusan dari diversi tidak ada penetapan hakimnya, seperti itu. Kalau kita bicara konteks dewasa, iya Pak. Karena memang bukan hanya tidak ada penetapan hakimnya, tidak ada regulasinya, kan tadi sudah disampaikan Pak Sugeng. Perpol, polisi bikin sendiri melalui Perpol, Perja juga bikin sendiri. Nah di setiap tahapan itu Pak, ketika ada perdamaian, terjadi kesepakatan damai, selesai. Beda sama SPPA. SPPA kan ada 11-12. Ketika dimanapun di tahap polisi jaksa, ketika terjadi perdamaian di kepolisian, maka akan dinaikkan terus Pak sampai di hakim untuk dibuatkan penetapan kesepakatan diversi, seperti itu Pak. Tapi kalau dewasa kita baru menuju Pak. Makanya tadi Pak Sugeng menyampaikan, memang kalau bicara ketika orang nanya mana dasar hukum undang-undangnya, memang tidak ada. Tapi akan diupayakan dalam bentuk peraturan pemerintah yang nanti isinya diupayakan mendekati undang-undang. Ketika nanti dibahas di undang-undang, mudah-mudahan isinya PP itu akan diangkat menjadi undang-undang, artinya tidak terlalu banyak penambahan, atau mungkin ya sambil disempurnakan sambil jalan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan PP yang PP-nya juga sampai hari ini belum ada. Jadi itu Pak jawaban terkait kenapa untuk putusan dewasa belum ada penetapannya. Walaupun nanti kalau kita bicara tentang hukum lagi Pak, berarti masih bisa diangkat lagi dong perkaranya. Ketika ada orang yang mau mengutak-ngutik, bisa Pak. Kalau yang anak-anak nggak bisa, karena ada putusannya, ada penetapannya, maksud saya, ada penetapannya. Ketika diangkat lagi kan sudah ada penetapan hakim, nebis in idem. Nggak boleh diangkat 2 kali perkaranya, kecuali perkara baru yang lain lagi. Seperti itu Pak untuk yang dewasa. Kemudian untuk panti sosial tadi, yang saya maksud bukan panti sosial Pak, tapi Gria Abipraya sebagai salah satu sekretariat dari kelompok-kelompok masyarakat, LSM, lembaga pendidikan, atau siapapun yang punya komitmen bersama untuk melakukan pemulihan. Kita memberikan sekretariat. Nah di Makassar, dari sekian ratus kabupaten kota, baru ini yang punya regulasi dalam bentuk perda ya Pak. Perwali, dalam bentuk perwali. Tapi perwali ini juga bukan, kalau untuk RJ, dia bukan hukum acara juga, dia hanya supporting untuk pemulihan. Supporting untuk pemulihan ada siap. Saya kira itu Pak, bahwa saya juga sangat senang dengan adanya ini, berarti program sekretariat Gria Abipraya sangat didukung oleh regulasi ini. Saya kira itu dari saya. Kemudian satu lagi mungkin terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, kalau kita baca di SPPA,
anak yang berkonflik dengan hukum ada 3 macam Pak. Anak yang pelaku, itu yang disebut anak konflik, anak saksi dan anak korban. Kami hanya nangani yang pelaku Pak kalau di Kementerian Hukum dan HAM. Itu pun nanti berdasarkan permintaan APH. Ketika APH ada anak yang berkonflik, tentunya dia akan minta litmas. Tanpa kehadiran litmas, putusan batal demi hukum. Seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Pujo. Jadi kata kuncinya adalah pemulihan ya. Jadi output dari perwali ini adalah pemulihan. Seperti itu. Bagaimana panitia, kita masih punya waktu untuk sesi kedua? Sudah habis ya waktunya. Sudah lapar kayaknya. Saya yakin dan percaya ada banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala kita semua dan masih ingin meneruskan diskusi ini. Tapi karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf setelah ini masih bisa berbincang-bincang kembali dengan narasumber kita. Setelah ini kita ada sesi istirahat dan sekaligus penutupan. Tapi sebelum itu, kami minta kepada para narasumber dan penanggap dan seluruh peserta untuk sesi foto bersama. Saya kira ini bagian penting dari kegiatan kita. Silakan Bapak Ibu penanggap untuk bisa ke depan. Kita foto bersama sebelum kita mengakhiri sesi seminar sekaligus menutup kegiatan kita setengah hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu tolong ke depan penanggap. Kemudian Direktur LBH Makassar dari The Asia Foundation. Balai Wirajaya dan perwakilan lembaga-lembaga terkait. Silakan Pak. Mana panitia, mohon diarahkan di mana sesi fotonya, apakah di bawah atau tetap di panggung ini? Di bawah ya? Oh ya. Oh begitu, baik. Oh oke. Jadi kita akan mengambil suasana seminar. Bapak Ibu peserta mohon berdiri, Bapak Ibu peserta seminar mohon berdiri biar gambarnya juga ikut keambil oleh fotografer. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini kita tutup dengan resmi. Silakan, sudah ada makan siang di belakang Bapak.